Oke, siap, siap, siap. Salam. Assalamualaikum. Kepada Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu dengan teman-teman jomblo fisabilillah dari Malang. Siapa yang pengen Ramadannya udah nggak sendiri? Mana nih? Yang pengen sahurnya berdua sama teman gitu. tahu aja sama teman kos-kosan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya dikasih judul Move sesuai dengan nama gerakan kita di Malang. Move ini terjemahannya apa? Muslim Youth. Bahasa Inggris susah. Muslim Youth Volunteer Empowerment. Wah, berat ya. Susah ngapalin nih. Sama. Ada versi Indonesianya? Gerak. Oh, gerak ya. Gerak mirip juga dengan istilah shift yang di komputer tuh, yang kita jadikan nama gerakan kita, shift, geser, gerak, pindah. Teman-teman yang dirahmati Allah, semua kita tahu bahwa gerak itu adalah tabiat dari kehidupan. Sesuatu yang hidup pasti bergerak, dan sesuatu yang tidak bergerak itu tanda-tanda dari kematian. Sesuatu yang lumpuh menunjukkan kematian. Makanya dalam bahasa Arab itu ada istilah harokah dan sukun. Jadi bahasa Arab itu dalam, sama kayak bahasa Jawa, punya filosofinya. Ada istilah harokah, ada istilah sukun. Harokah itu kalau kita terjemahin artinya huruf yang hidup, dibaca, ada bunyinya. Sedangkan sukun huruf mati yang tidak dibaca atau tidak ada bunyi. Di situ artinya apa? Sesuatu yang hidup itu harokah, bergerak, move, hijrah, shift gitu. Sedangkan sesuatu yang mati tabiatnya sukun atau sakan, berhenti, diam, tidak bergerak. Itu berlaku dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dan dalam agama kita. Kalau dalam diri kita, fisik kita tuh kalau jarang digerakin, lama-lama dia akan kaku. Kalau jarang main, lama-lama dia jadi kaku. Makin sering kita gerakin, makin dia lemas. Karena dia lemas, akhirnya dia sehat gitu. Aliran darahnya lancar, jantungnya berdetak bagus, akhirnya otaknya juga berpikirnya jernih. Belum lagi nanti secara biologis nanti mengeluarkan katanya kayak enzim endorfin gitu kan, enzim yang bikin kita lebih happy gitu gara-gara kita bergerak, olahraga, keringetan. Itu berlaku kepada fisik kita. Kalau kita butuh bahagia, salah satu cara bahagia itu adalah main.
Saya main, bahasa saya tuh artinya olahraga, lari, apa pokoknya yang keringat-keringatan. Kalau kita pengen bahagia, selain kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu pasti ini angle lah ya. Bukan berarti ketika saya ambil angle ini mengabaikan angle yang lain, enggak. Kita hanya coba mengambil salah satu angle-nya. Kalau kita pengen bahagia, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Disebut dengan riyadhah batin. Batin itu digerakkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati jadi tenang. Kalau kita pengen bahagia juga, maka kita banyak main, banyak keringat sehingga mengeluarkan endorfin yang bisa bikin kita lebih happy. Itu berlaku dalam kebutuhan fisik kita. Berlaku juga dalam kehidupan kita. Kalau kita pengen hidup kita sehat, kalau kita pengen hidup kita itu mapan, hidup kita itu mudah-mudahan berkah, maka kita bergerak mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala yang Allah tebarkan di muka bumi. Bahkan itu perintah Allah. Bertebaranlah kalian setelah sholat Jumat, kata Allah kan, fantashiru fil ard, bertebaranlah kalian di muka bumi. Siru, berjalanlah kalian di muka bumi. Karena hanya dengan bertebaran, berjalan, bergerak, maka hidup kalian akan dipenuhi dengan keberkahan. Itu hidup. Gitu juga soal jodoh. Kalau cuma baca teori tentang suami yang soleh, istri yang solehah, dengerin ceramah doang, nggak bergerak datang ke calon mertua, ya tidak akan ada hasil ya. Doa mah pasti, doa terus belajar mempersiapkan diri menjelang pernikahan kayak pranikah gitu. Tapi juga harus berani bergerak, harus bikin kayak sebuah gerakan mencari jodoh. Saya pernah kenal seorang teman di Bogor dan unik cara dia ngedapetin calon istrinya. Dia pergi ke Bandung sekitar 15 tahun yang lalu. Terus dia nyewa sebuah tempat gitu yang nyewanya untuk cuma 2 hari doang. Satu harinya kurang lebih sekitar 1 juta. Jadi dia nyewa satu tempat kayak kantor kecil gitu yang udah ada sofanya, udah ada mejanya, pokoknya kantor yang udah furnish aja dia sewa 2 hari. Terus dia bikin kayak iklan menerima lowongan kerja sebagai sekretaris, SPG, pokoknya yang biasanya nyari cewek-cewek cantik aja. Dia bikin iklan, ditaruh di koran, dia bayar sekitar 200.000, taruh di iklan baris di koran. Terus dia tempelin di pohon-pohon asem gitu, dia tempelin kayak poster-poster gitu, dia tempelin, dibikin spanduk. Terus dikasih nomor telepon dia, daftar ke nomor telepon ini atau informasi lebih lanjut ke sini, terus bikin web gitu. Orang mendaftar, tapi ini jangan ditiru ya, sekedar inspirasi doang. Orang pada daftar, cewek-cewek itu pada daftar, pastinya nama, tempat tanggal lahir, foto, semua lengkap kan? CV lah intinya. Dia dapetin banyak CV. Udah gitu wawancara di hari kedua, wawancara kan udah pasti ada nomor telepon tuh. Satu persatu dia lihat, wawancara. Memang bohong sih. Dia wawancarain. Setelah dia wawancarain, dia tandain beberapa yang dia kayaknya ngeklik gitu. Akhirnya dia telepon. Dari sekitar 60 orang yang daftar, salah satunya adalah yang sekarang jadi istrinya. Dia seleksi semuanya. Dia cerita itu, saya usil dulu Ustaz, agak-agak iseng gitu. Tapi iseng saya alhamdulillah bisa menemukan jodoh istri saya itu adalah yang paling cantik dari 60 orang yang mendaftar, kata dia. Wah gitu. Akhirnya teman-teman yang dengar, oh boleh juga tuh Kang, kita pengen pakai cara kayak gitu. Kata dia jangan, itu bohong ya. Intinya adalah harokah, bergerak. Itu berlaku untuk kesehatan fisik kita, berlaku untuk kesehatan hidup kita, dan berlaku juga untuk agama kita. Coba teman-teman perhatiin di kolam ikan. Kalau misalnya airnya tidak bergerak, pasti akan kehabisan oksigen, sehingga akhirnya ikan lama-lama lemes dan mati kan. Gerak itu adalah kehidupan. Makanya kalau agama kita ini mau hidup, agama kita ini mau eksis, umat Islam ini pengen mendapatkan kebaikan-kebaikan, maka dia harus banyak bergerak.
Masalahnya gerakan umat Islam selama ini tuh kayak orang mau olahraga tapi nggak rutin. Treadmill, sekali treadmill tuh sampai 10 kilo. Tapi 2 bulan, 3 bulan nggak treadmill. Akhirnya cuma sakit badan doang kan, nggak menghasilkan apa-apa, nggak kebentuk gitu. Push up gitu, push up 20 kali sehari, besoknya selama sebulan nggak push up. Mending dia sehari 5 kali tapi rutin setiap hari selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Akhirnya kebentuk ototnya. Sama juga dengan olahraga-olahraga yang lain. Orang main sepeda gitu, main sepeda dia keliling kota sekali, udah gitu setahun berhenti, sepedanya sampai kempes sendiri karena nggak pernah dipakai. Itu nggak akan ada hasil. Masalahnya umat Islam sekarang sekali bergerak itu kayak ramai gitu, udah gitu berhenti sekian lama. Contohnya apa? Bikin tablik akbar pas Muharram, bikin tablik akbar pas munggahan menjelang Ramadan. Itu bagus, cuman jangan hanya berhenti di dalam bentuk tablik akbar doang. Sekali kita push up seolah-olah banyak kan, udah gitu berhenti sekian lama. Umat ini butuh gerakan yang rutin, butuh gerakan yang terus menerus, walaupun nggak besar, tetapi itu mudah-mudahan membentuk otot dan bisa membuat dia lebih sehat dan lebih bahagia. Dan itulah Islam, agama gerakan. Sejak awal Muhammad mendapatkan wahyu kemudian menjadi nabi, sejak saat itulah Rasulullah SAW membuat sebuah gerakan yang disebut dengan risalah Islamiyah, risalah Islam. Harus ada gerakan. Kita juga kayak gitu. Kalau kita pengen spiritual kita itu ngejos terus, iman kita naik, kita harus bikin program gerakan untuk spiritual kita masing-masing. Misalnya rutin seminggu sekali ngaji, minimal. Udah gitu tahajud secara amaliyah yaumiyahnya, dailynya. Ada tahajud, ada duha, kemudian tilawah Al-Quran. Walaupun nggak nyaman, paksain aja. Sama kayak kita tadi olahraga, walaupun malas, paksain aja. Karena kalau nggak kita paksain, makin lama kita tinggalkan, makin sulit untuk memulainya kembali. Ada kata-kata dari ustadz saya itu bagus kayaknya. Beliau bilang, teruslah berbuat baik walaupun itu melelahkan. Karena lelahnya akan hilang, sedangkan pahalanya akan terus ada. Tinggalkanlah dosa, maksiat, walaupun itu menyenangkan. Karena kesenangannya akan hilang, sedangkan dosanya akan terus ada. Jadi nggak apa-apa maksain diri untuk tetap tahajud, ke masjid, tilawah, duha, atau amalan-amalan lain untuk gerakan riyadhah pribadi kita. Terus saja paksain, nggak apa-apa kalau lelah, karena lelahnya akan hilang. Tapi pahalanya, kebaikannya akan tetap ada. Sedangkan kalau kita berbuat dosa dan maksiat, mungkin senang waktu itu, tapi kesenangannya juga akan hilang. Sedangkan dosa dan efek buruknya akan terus ada dalam kehidupan kita. Jadi gerak adalah tabiatul hayah, tabiat dari kehidupan, adalah fitrah dari kehidupan. Saya pengen sharing tentang kisah sahabat. Kalau kita baca di dalam Al-Quran ya, kenapa ya para sahabat itu imannya bertambah terus? Kenapa para sahabat itu bisa punya tingkat kesolehan itu di atas rata-rata? Kenapa para sahabat itu bisa ngerasain halawatul iman, manisnya iman? Kenapa para sahabat itu digelari oleh Allah dengan gelar kuntum khaira ummah ukhrijat linnas? Ternyata sejak mereka masuk Islam, mereka udah bergerak. Mereka nggak diam. Islam mereka itu nggak pasif. Islam mereka itu aktif. Mereka bukan hanya Islam lalu tinggal di rumah, tapi mereka Islam ke masjid, Islam ke medan-medan jihad, Islam berdakwah, Islam berbuat baik kepada sesama manusia, Islam bantu orang lain. Itulah Islamnya mereka. Alhamdulillah di Indonesia tidak ada peperangan dan tidak usah berharap itu. Berarti gerak kita bukan perang, gerak kita adalah dakwah, gerak kita adalah kegiatan-kegiatan sosial, gerak kita adalah berbagi dengan orang lain, gerak kita adalah peduli, care kepada tetangga kita, kepada teman kita, kepada masyarakat kita.
gerak yang membuat masyarakat ini semakin lama semakin eksis insya Allah. Teman-teman tahu cara menghilangkan kebatilan? Menghilangkan kebatilan itu bukan dengan diteriakin. Kebatilan tidak akan hilang hanya dengan diteriakin, nggak akan hilang tuh kebatilan. Tapi kebatilan itu hilang dengan digeser. Maksudnya, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau kebenaran itu sudah eksis, maka otomatis kebatilan itu akan bergeser dengan sendirinya sampai lenyap sedikit demi sedikit. Jadi kalau kita pengen menghilangkan kebatilan, kemaksiatan, atau berbagai macam keburukan, krisis di masyarakat kita, caranya jangan meneriaki kebatilan itu, tapi bikinlah kebenaran Islam itu eksis di tengah-tengah masyarakat. Maka otomatis kebatilan akan lenyap dengan sendirinya. Itu yang coba saya lakukan dengan pemuda hijrah di Bandung. Alhamdulillah sekarang setiap geng motor yang ada di Bandung itu sudah punya divisi dakwah. Teman-teman tahu kan geng motor di Bandung kayak gimana? Satu geng motor itu anggotanya sekitar 40.000. Dan di Bandung itu ada 4 geng motor. Ada Briges, XTC, Moonrakers, dan GBR. Ada 4 geng motor. Dan geng motor ini ada 2 geng motor yang kalau ketemu nggak usah nanya-nanya, udah langsung bacok. Karena mereka udah kayak punya dendam masa lalu gitu ya, dendam yang lama banget, sehingga kalau ketemu bacok. Ketemu anak XTC di areanya Briges langsung digebukin. Ketemu anak Briges di daerahnya XTC langsung digebukin. Itu terjadi sekian lama. Alhamdulillah sekarang mereka sudah berubah, bukan lagi geng motor namanya, sudah menjadi sebuah ormas. Walaupun namanya tetap Briges, namanya tetap XTC, masih pakai pakaian dengan atribut yang sama. Tapi tahukah kita, bahkan XTC pun ketika kemarin ada gempa di Aceh, mereka turun untuk membawa donasi. Bahkan mereka punya kenceleng rutin disumbangkan ke Suriah dan Palestina setiap 3 bulan sekali. Artinya kalau kita hanya meneriaki geng motor, bubarkan segala macam, itu nggak selesai urusan. Tapi geserlah kebatilan itu dengan eksisnya Islam, eksisnya dakwah, dengan sendirinya itu akan bergeser. Bukan mereka menjadi lenyap, tapi mereka berubah. Pilot projectnya pemuda hijrah sekitar 2,5 tahun yang lalu. Ini pertama banget kita bikin event pemuda hijrah. Malah belum ada nama pemuda hijrah, baru ada timnya tapi belum ada namanya. Pilot project kita adalah bikin acara Briges berzikir. Briges itu geng motor salah satu terbesar di Bandung. Briges berzikir. Alhamdulillah kita mendatangkan Ustadz Arifin Ilham, ngundang teman-teman Briges yang mengkreat kita, tapi semuanya pakai nama Briges, nggak ada nama pemuda hijrah sama sekali. Bahkan ketika masuk ke TV One, yang masuk itu Briges. Sengaja kita bikin settingannya tuh seolah-olah teman-teman benar-benar dari mereka untuk mereka. Cuman kita tetap support dari belakang. Jadi di dapur kita yang coba konsep dan kita coba bikin programnya. Alhamdulillah pas ada acara Briges berzikir itu yang datang teman-teman Briges sekitar 5.000. Tatuan, bahkan ada yang plus geng motor plus anak pang gitu kan, yang rambutnya gaya-gaya pang gitu. Terus kalau di anak-anak pang itu yang beberapa, walaupun nggak semuanya, ada yang kadang-kadang sengaja nggak mau mandi sekian lama, ada yang sebulan nggak mandi dan dia gaya gitu. Kalau makin lama nggak mandi itu makin disebut jagoan misalnya. Alhamdulillah pada datang nih sekitar 5.000 anak-anak teman-teman Briges ikut zikir. 2.000-nya masuk ke masjid, 3.000-nya nggak masuk, cuma di pelataran aja. Ketika ditanya kenapa nggak pada masuk, masjid masih kosong. Enggak, kita orang-orang kotor, masjid itu untuk orang-orang bersih. Lihat, kalau mereka paham, kalau mereka sadar, mereka bisa lebih soleh daripada kita. Justru orang yang merasa dirinya kotor itu lalu ingin membersihkan diri, itulah kekasih Allah SWT. Sedangkan orang yang Allah nggak suka, orang yang merasa dirinya bersih dan ingin orang lain menghargainya. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci.
Allah suka yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang ingin membersihkan diri, bukan orang bersih. Allah nggak suka orang bersih karena tidak ada orang bersih di antara hamba-hambanya. Semua kita kotor. Yang Allah suka itu justru orang yang ingin membersihkan diri. Akhirnya ikut zikir nih. Kita sengaja undang Ustadz Arifin biar lebih mengena. Terus dalam zikir itu mereka nangis, alhamdulillah mereka jadi menghayati. Setelah beberapa lama, akhirnya yang motor lain pengen bikin juga XTC berzikir. Moonrakers berzikir. Lalu karena udah berzikir semua, ketua-ketuanya, pendiri-pendirinya, alhamdulillah bisa ketemuan, jabat tangan, bersaudara. Akhirnya dijadikanlah sebuah gerakan. Teman-teman dari motor ini berhijrah bareng-bareng, bersaudara. Yang dulunya bermusuh-musuhan, sekarang menjadi ikhwanan. Persis seperti kaum Ansor yang dulunya namanya Aus dan Khazraj, sekarang menjadi Ansor. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Kenapa bisa gitu? Karena ada gerakan. Tapi kalau gerakan ini hanya terkungkung di dalam masjid aja, dibatasi hanya di dalam ruangan-ruangan masjid, itu bukan gerakan. Itu hanya sebuah ritual. Kalau mau beralih dari ritual menjadi gerakan, keluarlah dari masjid. Ajak teman-teman kita bareng-bareng belajar Islam. Bukan berarti kita udah baik. Toh kalau mereka nanti hijrah, dapat hidayah, bisa jadi mereka lebih solih daripada kita yang mengajak mereka. Bukankah Umar dulu sebelum dapat hidayah parah kan? Umar itu bunuh orang. Mungkin kalau berzina enggak. Tapi kalau minum, membunuh, berantem, biasa bagi Umar. Kalau berzina, kalau syirik mungkin syiriknya bukan menyembah, hanya dia melegalkan aja. Yang bersih dari syirik itu Abu Bakar dan Ali. Dari awal juga nggak pernah syirik sama sekali, nggak pernah minum sama sekali. Walaupun belum ada Islam, Abu Bakar emang udah nggak senang minum. Tapi kalau Umar Khalid kan emang lumayan parah tuh. Bisa dibilang jawaranya Mekah kan, dikit-dikit berani lo sama gua kan gitu. Umar tuh Khalid, nih lo lihat nih. Itu Umar banget tuh, itu Khalid banget. Orang kayak gitu kalau udah dapat hidayah, wah, kita nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Lihat sekarang banyak beberapa orang yang masa lalunya tuh, kalau kita baca kisah-kisah masa lalunya tuh kayak orang ini kayaknya ahli neraka banget gitu ya. Tapi begitu dapat hidayah, jauh lebih soleh daripada kita, jauh lebih mencintai akhirat daripada kita. Sehingga jangan meremehkan orang lain. Jangan meremehkan orang yang saat ini mungkin kita lihat jauh dari masjid. Karena kita nggak boleh menghakimi seseorang. Semuanya masih bisa berubah sebelum dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hari ini rajin di masjid, tidak menutup kemungkinan dia wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah. Bukankah hadisnya kayak gitu? Yang hari ini berada di tempat-tempat maksiat, tidak menutup kemungkinan meninggalnya dalam keadaan mukmin, muslim, dan husnul khatimah. Dan juga hadisnya kayak gitu. Sehingga kita yang sudah berada di dalam masjid tetap harus khawatir. Bukan yang cuma di luar masjid yang khawatir, dalam masjid juga khawatir. Bisa aja hati kita berubah tiba-tiba. Coba diuji dengan sakit setahun, sabar nggak tuh? Sekarang kita sehat, alhamdulillah nih, beribadah enak, sholat enak. Diuji dengan sakit sedikit aja, ngeluh nggak kita tuh? Berobat ke dokter belum sembuh, terapi belum sembuh. Akhirnya ada teman kita ngodain bilang, tuh ada dukun yang kesana itu rata-rata cepet sembuhnya karena penyakitnya dipindahin ke hewan. Kegoda nggak sih? Kegoda lama-lama karena udah nggak tahan lagi dengan sakit. Akhirnya kita pergi ke sana dengan niat apa? Ya udah deh, saya tahu ini dosa, tapi insya Allah kalau udah sembuh saya pengen taubat. Kan itu paling pragmatis kan? Karena udah nggak tahan lagi dengan sakit, pergilah ke dukun. Sejak dia datang, satu langkah kaki dia menuju ke sana, 40 hari kemudian amalnya ditolak oleh Allah. Bagaimana kalau dia meninggal dalam 40 hari itu? Mati dalam keadaan syirik kan? Makanya jangan menjudge orang lain, karena kita juga belum tentu masuk surga. Yang udah dijamin masuk surga itu merekanya sudah semuanya udah pada wafat. Rasulullah, para sahabat yang dijamin masuk surga. Setelah mereka nggak ada lagi yang dapat jaminan, termasuk kita.
sehingga terus bergerak. Begitu juga di luar, kita terus bergerak mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sekarang Briges sudah punya divisi dakwah, XTC udah punya divisi dakwah. Bahkan masuk ke teman-teman dari Tarung. Di sana itu ada namanya BFC. BFC itu Bandung Fighting Club. Anak-anak yang dulunya suka berantem, kemudian ditarbiyah oleh seorang teman namanya Kang Edwin. Edwin itu kayak Haji Lulungnya Bandung lah. Kalau di Jakarta ada Haji Lulung, kalau di Bandung tuh ada Edwin. Dia ngelatih mereka tarung yang lebih di atas ring lah ya, MMA gitu. Latih Wing Chun, latih Muay Thai, latih segala macam. Udah gitu tarungnya di atas ring, terus dididik ilmu agamanya. Kemarin terakhir saya nonton langsung pertarungan duel antara petarung BFC Bandung melawan petarung dari Filipina dan Amerika. 3 partai. 2 dari Filipina, 1 dari Amerika. Lawan petarung dari BFC. Pas Amerika tuh saya teriak-teriak, habisin, habisin. Jadi baper gitu ininya. Pas dia lagi digebukin, saya la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Pas dia lagi datang, oh habisin gitu-gitu. Jadi hilang sifat ustadznya gitu ya ke bawah. Lihat duel BF dan itu resmi legal gitu. Alhamdulillah dari 3 partai, 3-tiganya dimenangkan oleh BFC, menang KO lah gitu. Bahkan salah satu petarung Filipina patah tangannya. Karena pas dikunci dia nggak nyerah-nyerah sampai patah baru dia nyerah. Yang dari Amerika partai terakhir itu yang paling berat karena lawannya lebih besar daripada orang Indonesia kan. Nah itu luar biasa. Yang luar biasanya lagi apa teman-teman? Spanduknya itu adalah Save Rohingya. Jadi ada kampanyenya. Dan setiap kali mereka menang, mereka selebrasi dengan mengibarkan 2 bendera, bendera Indonesia dan bendera Palestina. Mereka cium 2 bendera ini, satu bendera negerinya sendiri, satu lagi bendera saudaranya, yaitu Indonesia dan Palestina. Ada campaign yang luar biasa. Yang dulunya tarungnya di pasar, di terminal, di jalan-jalan, sekarang tarung di atas ring, karena emang itu bakatnya. Disuruh berhenti nggak bisa. Kalau berhenti bagi dia tuh sama aja dengan disuruh bunuh aja, mending dibunuh aja daripada disuruh berhenti bertarung. Pas saya coba ajak ke masjid sekali-kali sharing pengalaman, dia berdiri di depan, dia cerita, kata dia, aduh saya gemetar gini, saya nggak bisa ngomong, mending saya tarung aja deh daripada ngomong di depan orang gitu. Jadi emang bakatnya tarung, kayak Umar, Khalid kan tarung aja kerjaannya tuh. Sekali menang Umar, sekali menang Khalid, itu kan 2 orang tuh nggak pernah ada yang dominan. Pasti gantian, kalau nggak Umar yang menang, Khalid, gantian aja tuh berdua. Tapi selebrasinya mengibarkan bendera Indonesia dan mengibarkan bendera Palestina. Gitu juga teman-teman Persib. Ini Malang. Bahaya. Setengah dari pemain Persib itu udah ngaji. Pelan-pelan ya ngomongnya. Setengah dari pemain Persib itu udah ngaji, termasuk yang cukup rutin ngaji ke saya itu kipernya yang Deden Nasir. Ketika nahan tendangan penalti, selebrasinya apa? Selebrasinya mengibarkan bendera Palestina keliling stadion. Walaupun itu bukan pertandingan resmi yang internasional, kalau internasional kan nggak boleh. Terus juga bobotoh yang kita tahu namanya supporter kan, pada kadang-kadang cukup ekstrim juga, cukup kadang-kadang sampai radikal. Terakhir bacok-bacokan juga itu di stadion. Nah, pas udah karena idola-idola mereka ngibarin bendera Palestina, ngibarin bendera Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya, akhirnya mereka juga jadi ke bawah gitu. Gimana idola kan? Akhirnya selebrasi pas gol itu bobotoh pada bawa bendera Palestina, nggak pakai baju, pakai celana pendek, ini tatoan semua, tapi yang dikibarin bendera Palestina. Kampanyenya kayak gitu, pelan-pelan. Dan itu gerakan namanya. Alhamdulillah sekarang teman-teman di Bandung itu ada lagi tambahin gerakan namanya MIM. MIM itu kayak semacam gerakan bikin masjid keliling dengan mobil gitu. Nah setiap pertandingan Persib di Bandung, di stadionnya, di sebelah stadion kita nyediain masjid atau musola yang terbuat dari mobil portable gitu, terbuka, jadi bisa bongkar pasang, ada tempat wudhunya juga, sehingga kalau tandingnya di kandang selalu kita lobby nih, usahain jangan pas mepet waktu sholat. Kalau bisa waktu sholat itu break, minimal waktu maghrib. Kalau isya mungkin masih panjang lah ya, nggak bisa dipaksain. Kalau maghrib break dulu deh. Jadi pas 45 menit pertama azan,
Sehingga mereka pada keluar, nggak perlu khawatir tiketnya, keluar sholat dulu gantian di masjid kita, akhirnya masuk lagi nonton. Dan yang luar biasanya Panglima Bobotoh itu berarti pemimpinnya supporter, kan ada organisasi Bobotohnya, ada organisasi klubnya kan. Nah Panglima Bobotohnya juga udah ngaji. Karena dia udah ngaji, akhirnya dia ngebimbing pasukannya yang jumlahnya ratusan ribu itu satu stadion, sebelum bertanding baca Al-Fatihah serentak satu stadion. Bayangin satu stadion baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, itu semua tuh serentak. Baru setelah mereka baca Al-Fatihah, mereka nyanyiin lagu Indonesia Raya. Jadi fair banget gitu. Islam, kebangsaan, cinta tanah air, cinta agama, cinta Allah, cinta negara, itu pas gitu. Satu paket. Lalu mereka nyanyikan lagu Indonesia Raya, mereka ditanamkan juga nilai-nilai sportivitas. Itu dakwah, itu gerakan namanya. Dan itu nggak mungkin kalau kita hanya membatasi diri dengan acara-acara di dalam masjid saja. Harus nyebar. Apalagi teman-teman di sini saya yakin pasti ada yang punya masa lalu dengan komunitas. Jangan tinggalkan komunitas kita. Justru masa lalu kita itu modal kita buat dakwahin kepada teman-teman kita di komunitas masing-masing. Di sini mungkin ada anak motor, anak Vespa, anak main apa gitu, kayak anak skate misalnya, anak BMX, anak komunitas apapun. Jangan tinggalkan, termasuk anak musik, anak band. Jangan tinggalkan komunitas kita, tapi jadikan masa lalu dan pengalaman kita itu sebagai modal dakwah untuk mereka, sehingga Islam ini bergerak terus. Makanya saya bilang, bagi saya dakwah di anak muda itu bukan taklim. Taklim itu hanya salah satu salah satu elemennya, bukan satu-satunya. Taklim itu bahkan hanya salah satu program kecilnya. Yang lebih besarnya itu adalah kita harus nyebar. Kita harus share your happiness, berbagi kebahagiaan duduk dalam masjid itu ke teman-teman yang lain. Mungkin selama ini mereka taunya happy itu kalau duduk di kafe. Walaupun happy juga sih di kafe, Mas. Happy itu kalau main di tempat-tempat main kayak di skatepark. Walaupun saya juga kalau udah di tempat main ya lupa diri juga. Kayak misalnya saya senang main di air. Kalau nggak sempat nyari ombak yang jauh, karena kalau untuk nyari ombak itu di Bandung butuh perjalanan 7 jam di Batu Karas. Dan itu juga harus baca forecast dulu, ombaknya lagi bagus nggak. Nah kalau nggak bisa 7 jam ke Batu Karas, ya udah nyari ombaknya di danau aja dekat Bandung, cuma setengah jam perjalanan, main kayak ditarik sama boot gitu-gitu. Main seru sih, happy gitu, muncul endorfin, jadi lupa gitu dengan masalah-masalah. Jadi kalau misalnya lagi galau, cari ombak yang paling besar, minta digulung gitu kan. Ombak gulung saya dong gitu kan ya. Kenapa minta digulung? Karena lagi galau berat, nggak bisa move on. Apalagi harus ngepoin IG-nya mantan, kan berat banget tuh. Nih dia udah berdua, dia udah punya anak, udah kemana-mana, udah jalan-jalan ke Seoul gitu, udah foto-foto gini-gini. Misalkan kan makin bikin kita panas tuh. Mending kita olahraga aja deh, daripada loncat dari jembatan, daripada bunuh diri kan, mending kita olahraga ke masjid. Ternyata orang-orang di luar sana mungkin mereka nggak tahu bahwa ternyata happiness itu juga bisa didapetin di masjid. Bahwa ternyata masjid itu juga seru. Ketemu teman, buka puasa bareng di hari Senin dan Kamis itu juga seru gitu. Nah kita pengen share happiness ini kepada teman-teman. Dan itu nggak bisa kita lakukan kalau kita hanya membatasi diri di dalam masjid. Pulang dari masjid ke rumah, udah itu aja. Nggak bergaul dengan masyarakat, nggak bergaul dengan tetangga, nggak bergaul lagi dengan geng-geng kita di masa lalu. Nggak akan jalan dakwah, itu bukan gerakan. Makanya Nabi SAW itu dakwahnya bukan hanya tabligh akbar, bukan hanya taklim, walaupun tetap ada taklimnya. Coba teman-teman perhatiin hadis-hadis Nabi tentang ceramah. Panjang nggak ceramah Nabi? Saya belum pernah menemukan hadis Nabi, mungkin ada tuh, cuman saya aja yang terbatas. Belum pernah nemuin ada hadis Nabi yang kalau kita baca sejam baru selesai. Ada nggak hadis Nabi yang 1 juz gitu panjangnya? Nggak ada kan? Rata-rata hadis Nabi itu dibaca 5 menit juga selesai paling lama. Bahkan banyak hadis yang cuma setengah menit selesai dibaca. Artinya Nabi itu kalau ceramah nggak pernah panjang. Nabi berdiri di atas mimbar, wahai kaum muslimin, wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku beritahu siapa orang yang paling bahagia? Kata sahabat, siapa ya Rasulullah?
orang yang paling bahagia adalah orang yang mukmin, taqi, khafi, ghani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai ceramah. Segitu doang coba. Tapi pas kita terjemahin, mukmin itu panjang satu buku. Taqi jadi satu buku, ghani satu buku, khafi satu buku. Jadi 4 jilid buku tuh dengan ceramah Nabi yang cuma 1 menit. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau kita baca tuh kitab Imam An-Nawawi, ada satu bab judulnya apa? Anjuran untuk menyederhanakan nasihat. Jadi kalau ngasih nasihat itu jangan panjang-panjang. Kalau kasih ceramah jangan panjang-panjang. Sebetulnya tuh saya nggak suka ceramah panjang-panjang. Cuman sering diprotes, Ustaz ceramahnya kok cuma 45 menit. Hah? 45 menit? Dianggap pendek, harusnya 2 jam katanya. Coba bayangin kalau kita ikut sunnah Nabi ceramahnya. Saya datang nih, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Maukah saya beritahu siapakah orang yang paling dicintai Allah? Terus teman-teman bilang, siapa ya Ustaz? Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada keluarga dan kepada tetangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai tabligh akbarnya. Kayak gitu tuh tabligh akbar Nabi. Terus hadis-hadis yang banyak itu dikumpulin dari mana? Bukan dari ceramah. Kalau teman-teman dengar booster saya di IG itu atau dari YouTube, itu berasal dari ceramah. Nabi mah boosternya bukan dari ceramah. Booster Sahih Bukhari, booster Sahih Muslim itu diambil bukan dari potongan ceramah Nabi, itu dari kehidupan sehari-harinya Nabi SAW. Artinya sahabat itu belajar ke Nabi bukan hanya di dalam majelis taklim. Sahabat itu belajar bersama Nabi itu di rumah beliau, di dalam masjid, di perjalanan, di padang pasir. Jadi lagi touring juga belajar. Karena by the way Nabi itu senang touring loh. Nabi itu senang off-road. Salah satu gunung yang Nabi suka off-road itu apa? Gunung Uhud. Dan Nabi kalau lagi touring pasti pakainya moge. Onta maksudnya. Jangan ngeremehin. Tahu nggak berapa harga satu onta? Onta itu harganya paling murah, yang onta biasa nih ya, 500 juta. Dan onta Nabi itu, yang Qaswa itu harganya minimal 2 miliar. Jadi benar-benar moge itu teh. Moge kita berapa harganya? 1 miliar. Masih kalah sama ontanya Nabi. Dan onta di Arab yang dipakai untuk keluar negeri disebut dengan onta rohilah. Onta rohilah itu harganya 100 onta yang lain. Kalau onta yang lain harganya 40 juta, ini 100 kali lipatnya. Ini onta rohilah. Dan jarang banget orang Arab yang punya onta rohilah. Nabi punya itu buat touring. Kalau di dalam kota, Nabi pakainya motor biasa aja nih, keledai. Kalau buat perang, Nabi pakainya kendaraan cepat, ke kuda. Nabi itu punya 3 kendaraan terparkir di garasi beliau. Ada mereknya onta, ada mereknya kuda, ada mereknya keledai. Dan Nabi itu walaupun orang miskin, makannya sederhana, tapi fasilitas untuk dakwah, untuk touring, untuk main dalam tanda petik ya, itu lengkap loh. Bahkan Nabi sering ngadain kayak acara kontes gitu ya, kontes lomba onta, lomba menunggangi onta. Dan startnya di tengah padang pasir, finishnya di masjid. Itu jadi dalil saya bikin kontes skate sama BMX di masjid, di depan halaman masjid. Kita kalau bulan Ramadan itu bikin acara fasting and riding. Dan ini udah yang kali yang kedua. Kontes skate, anak-anak skate kita bikin kayak obstacle gitu, dibikin floor biar bisa main skate. Terus anak-anak BMX juga pada backflip gitu kan, sama loncat-loncatan lah, pokoknya kayak bunny hoop gitu-gitu deh. Mainnya di depan masjid. Orang-orang nanya, kok depan masjid pakai skate segala macam BMX? Dia nggak tahu hadis Bukhari. Tahu nggak hadis tentang skate? Ternyata ada hadis tentang skate dan BMX. Apa hadisnya? Di Sahih Bukhari. Dengan judul, Imam Bukhari kasih judulnya beda. Judulnya apa? Bolehnya menamakan masjid dengan nama satu kabilah. Kan itu judulnya. Judul ini dari Imam Bukhari. Sedangkan teks hadisnya, Nabi pernah ngadain kayak kontes lomba naik onta dari satu titik di tengah padang pasir, finishnya di masjid kabilah Fulan. Bayangin suasana finish kira-kira gimana? Kalem atau rame? Pas orang datang rame-rame gitu, pemain penunggang onta yang nunggu gini-gini aja. Ada kopi nggak? Malas dengerin. Nggak gitu kan? Pasti heboh tuh, rame-rame teriak-teriak, ayo duluan gitu-gitu kan? Namanya depan masjid.
ngadainnya di depan masjid, dan itu finish loh, pasti heboh banget. Sehingga siapa yang duluan sampai ke masjid itu dialah pemenangnya. Biasanya juara kontes onta ini yang sering dimenangin oleh anaknya Umar, Abdullah bin Umar. Dia penunggang onta yang terkenal di antara sahabat, sekaligus sniper juga. Kan Abdullah bin Umar itu pemanah yang luar biasa ya. Yang ngelindungin Khalid kalau lagi perang itu Abdullah loh. Dia di belakang, Khalid kalau udah berperang itu kayak lupa diri tuh, ke depan sendiri di tengah-tengah musuh. Nah, yang ngelindungin Khalid siapa? Abdullah dari kejauhan. Jarak berapa ratus meter tuh panahnya Abdullah bisa kena tepat sasaran. Mata ya mata, mulut bener-bener itu Abdullah bin Umar. Dia mana sambil naik onta. Naik kuda masih mending, agak-agak stabil. Naik onta, bayangin onta lari sama kuda lari beda loh. Kalau kuda lari itu masih bisa gitu. Masih kalau kelihatannya segitu ya. Saya pernah belajar kuda walaupun nggak jago, tapi masih gini ngimbanginnya. Tapi kalau onta tuh nggak bisa. Saya naik onta, dia jalan cepat dikit udah mau langsung loncat ke bawah, karena daripada jatuh kan malu-maluin, mending loncat sosok gaya gitu. Kenapa Ustadz loncat? Males di atas sini. Padahal kan deg-deg gitu, udah nggak ini. Artinya bayangin finishnya itu di masjid. Dan itu dalil bahwa di masjid itu boleh dipakai untuk mainnya anak-anak muda selama tidak berlebihan. Termasuk Nabi pernah bikin kayak festival di depan masjid. Bukan bikin, menonton acara festival. Waktu itu kalau nggak salah orang-orang budak Habasyah lagi bikin acara Habasyah Fest. Lagi bikin acara Habasyah Fest. Jadi ini kalau diterjemahkan ke bahasa kitanya nih, Habasyah Fest. Kenapa bikin acara Habasyah Fest? Soalnya hari itu tuh hari lahirnya negeri Habasyah. Jadi kayak ulang tahun kota gitu. Ulang tahun kota Malang bikin Malang Fest gitu ya. Ulang tahun Bandung bikin Bandung Fest. Yang terakhir kemarin kalau nggak salah Bogor Fest. Nah, ini lagi ulang tahun kota Habasyah. Nah, semua para pekerja Habasyah yang lagi di Madinah ikut merayakan ulang tahun kota mereka dengan mengadakan acara kayak festival gitu, Habasyah Fest. Sehingga beberapa budak-budak Habasyah itu bikin pertandingan MMA versi Habasyah. Jadi mix martial artnya, semuanya yang bertanding ada budak-budak Habasyah. Ada kayak Wahsy gitu, orang-orang yang jago-jago berantem, naik ke atas ring. Nabi nonton bersama Aisyah. Itu hadisnya jelas loh, Bukhari. Tadi nonton bersama Aisyah menaruh dagunya kan di atas pundak Nabi gitu kan, gini. Jangan dibayangin ya. Nggak ada gunanya dibayangin, mending dipraktekin aja. Aisyah nonton bareng Nabi, taruh dagunya di atas pundak Nabi. Nonton orang berpedang, gulat, kan bahasa dulu mah gulat, kalau sekarang mungkin lebih ke tarung lah ya. Gulat, pedang, terus mana, pokoknya festival aja. Ada yang jualan juga, ada yang kayak nari-nari sufi gitu, walaupun bukan sufi, tapi tarian-tarian pedang Habasyah gitu. Nabi nonton dengan Aisyah. Udah selesai lama nonton, Nabi nanya ke Aisyah, Aisyah udahan ya? Kata Aisyah, dia nggak ngomong sih, cuma gitu-gitu doang sambil manja gitu, gitu. Oh belum artinya. Terus Nabi udah nonton lagi. Sampai 3 kali Nabi gitu masih gitu-gitu aja. Sampai yang ketiga Nabi maksain, ya udah ya, pulang aja. Pas udah pulang, kan hadisnya kayak gitu. Aisyah komen di bawah. Jadi selain ngeposting hadis, Aisyah komen juga. Makanya saya bilang, kalau baca teks agama itu jangan cuma baca captionnya, baca juga komen-komennya. Karena bisa jadi captionnya itu nggak jelas sebelum kita baca komen. Baca hadis, baca juga syarahnya. Kalau cuma baca teksnya doang, captionnya doang, kita jadi salah paham. Hadisnya sahih, pemahamannya yang dhaif. Jadi bukan hadisnya dhaif, hadisnya sahih, cuma pemahamannya dhaif. Kayak kata Ali bin Abi Thalib, kalimatul haq urida bihal batil. Kalimatnya benar tapi dipahaminya batil. Nah, Aisyah mengkomentari nih, komen terhadap teks tadi ketika dia sama Nabi nonton acara kayak tadi tuh. Udah selesai pulang, Aisyah komen, sebetulnya saya tuh nggak menikmati pertandingan itu loh, kata Aisyah. Saya tuh nggak menikmati orang-orang lagi tarung gitu. Apaan sih buat saya, buat cewek kan males banget nonton gitu. Mending window shopping kan. Mending saya ngelihat Hermes lagi diskon gak sih gitu kan. Saya mah nggak menikmati pertandingan, kata Aisyah. Tapi saya lagi pengen nunjukin ke orang-orang gimana mesranya saya dengan Rasulullah. Jadi Aisyah tuh punya niat sendiri gitu, punya modus.
Modusnya Aisyah pengen nunjukin gua tuh mesra banget loh sama Rasulullah, sehingga Aisyah sengaja ngeposting kemesraannya sama Rasulullah. Terus like-nya banyak lagi tuh. Wah, Aisyah keren ya sama Rasulullah. Banyak yang baper komennya pengen gitu, pengen gitu. Banyak yang nunjukin ke temannya, mention, lo lihat nih siapa gitu. Jadilah viral, rame, di repost. Sampai sekarang masih di repost. Buktinya saya barusan nge-repost kan. Sampai sekarang di repost terus tuh berita, karena saking luar biasanya keluarga Nabi. Tapi pelajaran lainnya adalah Nabi itu juga nonton acara festival, dan itu merayakan hari jadi atau ulang tahunnya suatu negeri. Sama kayak Nabi pulang ke rumah Aisyah, ngelihat Aisyah lagi sama seorang cewek anak kecil gitu nyanyi. Nah, perempuan ini bernyanyi di rumah Rasulullah. Masuk Abu Bakar marah-marah. Janganlah kamu menggunakan seruling setan di rumah Rasul, kata Abu Bakar. Kata Rasulullah, ya Abu Bakar, biarkan dia wahai Abu Bakar. Sesungguhnya hari ini adalah hari besarnya, hari rayanya kabilah dia, yaitu Bani Salamah kalau nggak salah. Bani Salamah itu lagi ngerayain hari jadi, kayak hari ulang tahun gitu, dengan cara makan-makan gitu. Dan anak kecil sih, bukan orang dewasa, bukan ABG ya. Anak kecilnya nyanyi. Kalau anak kecil nyanyi kan masih jadi hiburan ya. Anak kecilnya nyanyi kayak nyanyi padamu negeri gitu-gitu. Pas hari jadinya. Dan Nabi membiarkan itu. Ini menunjukkan bahwa ternyata dakwah Nabi itu bukan hanya soal bikin taklim, bukan hanya di dalam masjid, tapi dakwah Nabi juga itu adalah luas banget, sampai kemana-mana, ke komunitas-komunitas, lintas komunitas itu juga dakwah. Gitu juga kita. Jadi coba belajar menikmati Islam itu bukan hanya dengan cara ikut taklim, tapi juga dengan cara ngajak orang ke taklim. Abu Bakar tuh kenapa jadi orang yang paling dicintai Allah? Karena banyak orang yang dapat hidayah itu lewat Abu Bakar. Kalau mau adu ibadah mah mungkin ya 11-12 lah ya. Ada yang jago-jago ibadah di antara sahabat kan, ada Abdullah bin Zubair. Tahu Abdullah bin Zubair? Yang kalau dia sholat merpati hinggap di atas kepalanya. Siapa di antara kita yang sholat sampai merpati hinggap di atas kepala? Pasti nggak ada kan? Saya juga nggak pernah. Orang baru lalat hinggap aja udah kita agak-agak bingung kan? Aduh banyak lalat, aduh banyak nyamuk kan? Udah gini-gini karena digigit nyamuk. Abdullah bin Zubair sholat duha itu di depan masjid, bukan di dalam masjid. Dia sholat itu di tempat terbuka, pengen sholat duha beratapkan langit. Dan saking lamanya berdiri dan nggak bergerak, sampai merpati itu jadi salah paham. Dikira sama merpati itu nih kayaknya kayak patung gitu. Ya udah kita bikin sarang aja deh di atasnya. Datang merpati. Walaupun merpati awalnya agak-agak curiga gitu kan, ini orang atau patung ya. Mulai datang di sekeliling Abdullah, pura-pura nyari kayak biji-bijian gitu sambil ngelirik-ngelirik. Masih nggak gerak juga nih ternyata. Lama-lama merpatinya mulai trust gitu. Kalau tadi kan cuma interest doang, itu ada patung ya? Enggak, manusia, patung, manusia. Jadi ikhtilaf di antara merpati itu. Akhirnya mereka buktiin, datang di sekeliling Abdullah, pas ngeliat, iya ya kayaknya patung, tapi kok mirip banget ya manusia. Udah kita coba aja naik ke atas kepalanya, kalau dia gerak baru kita terbang. Udah gitu naik ke atas kepala, enggak gerak sama sekali. Sampai merpati itu rame di atas kepalanya Abdullah, banyak tuh. Jadi mereka kayak mau cliff dive gitu, loncat dan sebagainya. Lagi kayak apa itu namanya teh? Yang pakai flying fox gitu. Nah, udah gitu baru selesai Abdullah salat, orang-orang nanya kepada Abdullah, "Ya Abdullah, kamu salatnya luar biasa sampai merpati hinggap di atas kepala. Gimana caranya bisa kayak gitu?" Apa jawaban Abdullah? Merpati yang mana ya? Dia nggak tahu kalau ada merpati di atas kepalanya saking khusyuknya. Coba bayangin, saya nggak tahu tadi ada merpati yang mana ya? Gitu banget coba. Kita baru aja lewat satu nyamuk, aduh, nggak pakai software tadi nih. Pakai autan atau apalah, itu baru nyamuk doang, dia merpati nggak tahu merpati yang mana ya. Kalau mau adu ibadah, mungkin ada Abdullah bin Zubair yang ibadahnya luar biasa. Mau zikir, ada adiknya Abdullah, yaitu Urwah bin Zubair yang dipotong amputasi kakinya itu dengan cara berzikir, nggak dibius.
dikasih khamar, ini buat apa? Biar kamu nggak sadar. Nggak mau saya pakai khamar kalau menghilangkan sakit. Akhirnya mau dibius, ya udah kamu hirup ini, buat apa? Biar kamu pingsan. Kamu tahu nggak, kata Zubair, sakit itu kifarat dosa. Kalau saya pingsan nggak ngerasain sakit, terus gimana dosa saya akan dihapus oleh Allah? Nggak mau saya kayak gitu. Jadi kamu mau sakit aja biar Allah kifarat dosa saya. Itu bukan sakit biasa loh, itu dipotong loh. Iya, biar makin besar, makin parah sakitnya, makin besar dosa yang diampuni, kata Zubair. Kata Urwah bin Zubair. Ya udah, datangin laki-laki, pegangin tangan Urwah. Ini buat apa nih pegangin tangan gua nih? Biar kamu nggak meronta-ronta. Udah, nggak perlu gitu-gitu. Gua dipakein kayak gitu, kata dia. Terus maunya gimana? Udah, biarkan saya berzikir pada Allah. Jadi dengan berzikir akan lebih kuat menahan. Diiris dulu. Dokternya juga agak-agak nggak percaya gitu kan. Coba kulitnya dulu deh. Kulitnya diiris. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Diiris kulitnya, habis keliling. Sekarang dagingnya. Ganti pisau, daging. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah. Udah beres daging semuanya terkoyak. Yang terakhir tulang, pakai gergaji besi itu yang kecil. Itu suaranya aja bikin ngilu coba. Tulang digergaji. La haula wala quwata illa billah. Apakah Urwah tidak merasakan kesakitan? Ngerasain. Cuman zikirnya lebih indah daripada rasa sakit. Jadi kalau mau ngaduin zikir, ada Urwah bin Zubair, tabi'in, bukan sahabat malah, nggak pernah ketemu Rasul. Dia lahir, Rasulullah udah wafat. Tabi'in yang setelah tulangnya udah putus, terakhir dia tanya, udah beres? Belum, wahai Urwah. Ya udah, saya zikir lagi. Terakhir ternyata untuk menghentikan pendarahan, kakinya itu dimasukin ke dalam minyak yang sedang mendidih. Langsung kegoreng gitu kan, menghentikan pendarahan. Pingsan Urwah bin Zubair saking sakitnya. Tapi dia ketahan, sampai pingsan pun masih ketahan. Baru dia sadar, udah beres semuanya, udah diperban. Kemudian dia mengatakan, alhamdulillah, selama ini saya tidak pernah memakai kaki saya kecuali untuk menuju rumah Allah SWT. Jadi kalau mau bandingin ibadah, mungkin ada Urwah, ada Abdullah, ada banyak lagi nama-nama besar yang ahli ibadah. Yang ada seorang sahabat lagi sholat, dipanah 3 panahan, nggak ngerasakan. Baru dia batalkan sholatnya, gara-gara pemanahnya itu pengen membunuh kaum muslimin. Baru dia membatalkan, kalau nggak dia nggak akan batalin. Terus kenapa Abu Bakar paling mulia? Karena Abu Bakar di tangannya banyak orang yang dapat hidayah. Kalau teman-teman perhatikan 10 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab itu, sekitar 7 dari mereka masuk Islamnya lewat Abu Bakar As-Siddiq. 7 dari 10 itu, cuman Umar dan Ali doang yang bukan. Jadi dari 10, Umar, Ali, Abu Bakar, 3 orang dikurangin, sisa 7. 7 orang ini masuk Islamnya ada jerih payahnya Abu Bakar As-Siddiq. Dan 7 orang ini setelah masuk Islam, amalannya nggak tanggung-tanggung. Bayangin, kayak Utsman sekali dia berinfak berapa? Kalau kita uangkan dengan rupiah, 1 kali Utsman berinfak itu sekitar 10 miliar. Utsman dapat 10 miliar, Abu Bakar juga dapat sebegitu. Setiap kali Utsman berinfak, setiap kali Abdurrahman berinfak, setiap kali Sa'ad bin Abi Waqqas, dari 7 orang ini berinfak, Abu Bakar dapat pahala dari mereka semuanya. Tetap nggak pernah ngalahin Abu Bakar yang infaknya mungkin cuma sedikit. Kenapa? Karena Abu Bakar di hari pertama masuk Islam, hari itu juga berdakwah, hari itu juga bergerak harokah, hari itu juga nyari orang-orang yang bisa diajak. Mulai dari teman-teman dekat dulu, jangan langsung terlalu jauh, jangan kayak kegeeran gitu. Saya mah berani langsung nyamperin orang-orang lagi lagi berbuat dosa, disamperin, dihancurin. Enggak lah, kita mulai dari yang gampang-gampang aja dulu. Ke teman-teman, temenin gua dong, kemana? Ke taklim. Soalnya banget sih. Justru itu masalahnya. Gua tuh kalau sendiri tuh nggak berani, nggak ada kenal siapa-siapa. Pengen ditemenin sama kamu. Jadi bukan kita ngajak dia ke taklim, minta ditemenin, bahasa halusnya. Sehingga dia merasa kayak ngebantu kita untuk datang ke taklim. Akhirnya datang nih. Dan cari taklim-taklim yang ringan dulu, jangan langsung berat. Baru datang udah langsung ngomongin bid'ah, dia bingung. Ini belum apa-apa kok udah dibinahin nih. Yang ringan-ringan dulu, yang sifatnya booster, motivasi, yang buat dia semangat dulu beramal soleh. Nanti mulai belajar lagi mana sih yang persis dicontohin Nabi, mana yang mungkin tidak terlalu penting atau apalah, saya nggak ngerti lah bahasanya. Yang jelas bertahap. Dengan kayak gitu, insya Allah suatu saat dakwah ini makin eksis, kebatilan akan kegeser sendirinya. Tapi kalau kita mencela kebatilan dengan meneriakinya,
meneriakinya lewat tulisan, meneriakinya lewat orasi, meneriakinya lewat postingan, kebatilan itu justru semakin kayak merasa ditantang gitu. Kita teriak-teriakin, dia makin kencang juga teriak. Maka coba geser kebatilan itu dengan eksistensi dakwah, eksistensi umat. Makin kita eksis, makin dia bergeser sendiri. Alhamdulillah sekarang beberapa Miss Indonesia udah ikut ngaji, beberapa selebgram ikut ngaji. Yang maaf kalau kita kepoin ke Instagramnya, mungkin Instagramnya masih vulgar-vulgar gitu, tapi udah mau ngaji. Kegeser sendiri pelan-pelan, lama-lama nanti dia ngeposting awalnya snapgram doang, lagi ngaji. Terus lama-lama setelah dia merasa lebih nyaman, nggak snapgram lagi, mulai repost booster. Lama-lama setelah repost booster, mulai postingan kata-kata kayak quote gitu, kata-kata bijak. Mulai di grup dia broadcast hadis-hadis. Berubah secara bertahap, kan kegeser sendiri kan, postingan-postingan yang tadi vulgar di IG-nya tuh kegeser oleh booster, kegeser. Lama-lama nanti dia malu sendiri, yang ini di-delete nih, yang lama-lama yang nggak terlalu bagus, yang masih memperlihatkan aurat. Begitu menggeser kebatilan. Sekarang alhamdulillah mungkin di Malang juga kayak gitu. Di Bandung itu ada tren baru. Mungkin teman-teman tahu lah. Kalau dulu orang pulang kerja, karyawan-karyawan atau karyawati gitu, orang-orang kantoran yang pakai, maaf, mungkin pakaiannya masih pas-pasan gitu, terbatas di atas lutut. Yang dulu pulang kantornya pergi ke kolam renang, walaupun itu bukan sesuatu yang buruk juga kan, orang mungkin mau olahraga selama masih bisa ada pembatas mana laki-laki mana perempuan. Tapi kalau dulu trennya sih pulang kerja itu renang atau spa atau ke salon atau ke mall, itu pulang kerjanya kayak gitu, atau ke kafe nongkrong gitu. Yang jelas semua yang saya sebutkan ini bukan sesuatu yang dilarang dalam agama selama masih terjaga. Saya juga duduk di kafe, saya juga berenang, saya juga ke mall nemenin istri window shopping gitu, jalan-jalan. Kalau atau anak-anak lagi pengen nonton, lagi ada kayak misalnya Frozen, ya udah nonton. Anak-anak Jungle Book misalnya nonton. Masih kehidupan biasa. Sekarang alhamdulillah ada tren baru, selain ke mall, selain ke kafe, selain ke tempat spa atau berenang, mereka kalau Rabu itu pulang kantor ke taklim. Sehingga banyak yang datang ke taklim hari Rabu, masuk ke masjid, justru nggak berjilbab dan roknya pendek. Datang ke masjid cari mukena, pakai mukena karena nggak enak di dalam masjid. Begitu keluar, biasa lagi tuh. Ngeposting lagi di parkiran mall, karena sekarang taklimnya di mall, udah nggak muat di masjid. Masjid yang ada di mall Trans Studio gitu, yang kapasitasnya sekitar 3.000, itu juga udah sampai ke parkiran. Sekitar 6.000 lah kurang lebih jamaah setiap hari Rabu tuh. Dan itu pulangnya itu kayak pulang konser. Karena emang cita-cita kita tuh pengen nyamain Tomorrowland kan. Atau minimal DWP lah gitu. Jadi kalau di Tomorrowland tuh ada Alan Walker yang lagi ngehit sekarang gitu dengan lagu Sing Me to Sleep gitu kan. Terus sekarang di masjid juga harus ada Tomorrowland dengan konsep yang nyaman buat anak muda. Akhirnya mereka nyaman duduk di pelataran masjid yang terbuka. Kalau bahkan kadang-kadang hujan-hujanan gitu, sholat dengan dengan bacaan yang mereka nyaman. Dan bahasa mungkin kalau di Tomorrowland itulah DJ-nya gitu. Begitu DJ-nya udah masuk, langsung kan pada wah lupa gitu kan ya. Nah gini, begitu udah sholat isya, bacaannya mereka nyaman, sound systemnya bagus. Saya heran ya, kenapa banyak masjid di kita nggak memperhatikan sound system. Maaf, padahal rumah ibadah lain sound systemnya aja bisa 10 miliar loh. Buat sound system doang coba. Rumah ibadah saudara-saudara kita yang lain tuh sound systemnya doang itu 10 miliar, dan itu bukan cuma satu rumah ibadah. Saya kenal beberapa orang yang ahli dalam masalah sound system. Dia katanya lagi kayak masangin sound system di beberapa tempat rumah ibadah lain selain masjid. Itu harga sound system dan pemasangannya total 10 miliar. Masjid seadanya, bahkan sholat nggak pakai sound system. Kenapa? Karena bagi kita imam itu bukan DJ, sekedar ritual doang. Padahal imam tuh DJ yang mempengaruhi makmum. Kalau bacaannya enak, bacaannya pas, sound systemnya itu keren banget. Itu sama kalau di anak-anak skate itu floornya dapat gitu. Itu kalau floornya dapat, terus obstacle-nya tuh pas, pasti mereka nge-tricknya juga enak kan, menunjukin trik-trik yang luar biasa. Kalau di anak BMS tadi sampai backflip gitu yang muter-muter di udara. Itu kalau floornya sama obstacle-nya bagus. Coba bayangin floornya itu jalan yang ground jalan, gimana mau nge-trick skate? Malah ngeboseh aja nggak bisa, apalagi nge-trick. Gitu juga imam, muazin,
Kenapa di Masjidil Haram pada enak sholatnya? Karena sound systemnya tuh keren banget. Dimanapun dia sholat, suaranya sama kayak di depan imam, persis gitu. Akhirnya kita coba usahakan sound system sebaik mungkin. Di luar dengarnya sama kayak di dalam, sehingga saya juga yang ngimamin nyaman buat saya untuk baca. Pas nyaman, saya akan keluarin banyak trik-trik yang mungkin nggak akan dikeluarin kalau obstacle-nya nggak keren. Ini enaknya mic-nya enak banget nih. Ya udah saya keluarin semua trik. Jadinya baper kan? Apalagi yang dikeluarin albumnya Ar-Rahman. Wah, itu kan ngehit banget tuh Ar-Rahman. Kalau udah ngeluarin album Ar-Rahman, udah baper aja semuanya. Nanti rakaat kedua, album yang keduanya adalah Al-Waqiah, yang tentang hari kiamat, tentang surga, neraka. Harusnya kayak gitu, sehingga orang punya semangat baru pulang kantor, ke taklim yuk. Jadi ke taklim tuh kayak lifestyle buat mereka, saling nge-mention teman-temannya, lo hadir nggak? Karena bangga. Kalau dulu kan malu banget kan ketahuan datang ke taklim. Kalau sekarang malah bangga, gue lagi taklim loh di TSM, gue lagi taklim loh di Pemuda Hijrah, bangga gitu. Kenapa? Karena itu dibuat keren untuk mereka. Karena kita bikin survei sebetulnya di Pemuda Hijrah tuh teman-teman. Survei kita di dunia anak muda, kita bikin kayak semacam kuesioner gitu tentang olahraga. Kenapa kamu memilih satu jenis olahraga? Terus pilihan jawabannya satu, karena olahraga itu sehat. 2, karena diajak teman. 3, karena emang senang dengan olahraga itu. 4, karena keren. 5, karena terpaksa, tuntutan harus bisa misalnya. Ternyata jawaban paling tinggi itu karena keren. Jadi di dunia anak muda, keren itu lebih penting daripada benar. Ya, keren itu lebih penting daripada benar. Keren itu lebih penting daripada fungsi. Seseorang itu bikin memakai aksesoris, pakaian segala macam, itu bukan karena fungsinya. Termasuk handphone, gadget. Nggak ngelihat fungsinya, tapi ngelihat ini lagi ngetren sekarang nih. Ini kameranya lagi ngetren nih, apa bisa lagi keren-kerennya. Begitu juga dengan aksesoris yang lain. Keren itu nomor satu. Sehingga tugas dakwah adalah gimana menampilkan sisi kerennya Islam kepada anak muda, sehingga mereka bangga dengan keislamannya. Masuklah dakwah ini ke main. Makanya kenapa tagline saya banyak main, banyak manfaat. Mungkin bagi orang yang nggak memahaminya dianggap apa-apaan sih kok banyak main, banyak manfaat, bukannya banyak tilawah. Udah pastilah itu mah. Saya nggak mengingkari sama sekali sisi-sisi itu. Tilawah, sholat, pasti benar. Saya hanya ingin memberi pesan yang tidak terlalu jelas. Main di sini adalah justru dakwahnya main. Justru dakwahnya adalah main. Dengan kita banyak main, kita jadi silaturahim kan? Silaturahim. Saya awal-awal main surfing di Batu Karas, karena siangnya saya pedal, walaupun belum bisa berdiri, baru bisa pedal doang. Kalau ada ombak pasti kegulung, apalagi kalau datang ombak yang gede-gede gitu, yang sampai 3 meter gitu, 3 meter lebih. Datang ombak, ombak, ya udah pasrah aja deh. Ya saya mah orangnya pasrah gitu ya. Ya aku mah apa tuh gitu. Datang ombak, kegulung, diketawain awal-awalnya. Pas bisa berdiri sekali aja, mereka langsung tepuk tangan, respect gitu. Wah, Ustadz bisa berdiri. Ustadz pertama mungkin di Indonesia yang berdiri di atas ombak. Udah gitu ketagihan, lupa dengan dakwah, main aja terus gitu ya. Ustadz kok nggak turun-turun? Enak ternyata berdiri di atas ombak. Terus malamnya, yang biasanya kan culture-nya teman-teman yang di pantai, siangnya surfing, malamnya kan kayak party gitu kan. Alhamdulillah berubah pelan-pelan. Kita pegangin teman-teman dari Karang Tarunanya yang biasa ngurus pantai, yang mereka nyediain papan-papan gitu, disewain. Alhamdulillah pelan-pelan, akhirnya karena ngelihat saya mau bareng sama mereka, mau dengar, duduk ngobrol, sampai akhirnya kita ngadain Qiyamul Lail di pantai, makmumnya para surfer. Dan di antara mereka itu ada surfer yang juara internasional, juara kayak di Australia, di Filipina, mereka juara-juara yang kelas dunia, ikut Qiyamul Lail malam-malam. Malah yang ngebangunin kita dia. Bangunin saya nanti jam 3 kita Qiyamul Lail. Oh ya, siap-siap. Jam setengah 3 udah ngetok-ngetok pintu kamar. Ustadz, udah bangun belum? Saya baru bangun. Karena dia emang nggak tidur sih malam. Karena kita Qiyamul Lail pelan-pelan gitu. Justru karena main, akhirnya jadi terlibat sama mereka. Cuma emang nyari spot yang nggak terlalu banyak, harus jaga pandangan, kan namanya surfing tahu sendiri kan. Nah ini spotnya tuh spot yang aman lah, jadi daerah yang kurang disukai sama bule. Kalau bule kan sukanya Bali yang memang ombaknya tuh udah gila-gilaan ya. Kalau ini ombak untuk orang-orang yang belajar lah. Kalau misalnya di aliran surfing, mazhabnya mazhab longboard, yang pakainya longboard yang ombaknya slow gitu, bisa kayak nyaman di atas ombak, paling gini-gini doang, bukan yang shortboard yang loncat-loncat snap gitu, enggak. Artinya di situ bule juga nggak terlalu senang
Kalaupun ada 1-2 dan itu jarang banget. Sehingga akhirnya kita bisa coba deket. Apalagi sejak saya posting main air wake surf yang ditarik board itu, mereka makin respect. Posting main skate walaupun nggak jago ngetrik, tapi setidaknya bisa berdiri dan bisa ngebawa saya jalan keliling kota gitu. Mereka jadi respect. Wah Ustadz ternyata kayak kita juga main bareng gini. Akhirnya duduk ngobrol sama anak-anak BMS, ngobrol, ya gimana kalau main BMS tuh? Katanya kita kadang-kadang touringnya ke gunung Ustadz, mainnya gunung-gunung. Kita kekurangan tempat main sekarang, curhat, deket kan? Lama-lama mereka awalnya nggak mau ikut talim, cuma streaming lewat Instagram. Ketahuannya apa? Pas streamingnya lagi sinyalnya jelek, terus ada putus-putus, dia telepon panitia, kenapa ya streamingnya kok jelek? Ketahuan ternyata dia ada dengar. Tadinya dia nggak mau ketahuan, malu gitu, ketahuan banget dengar taklim. Lama-lama ketahuan juga, akhirnya sekarang nyaman. Malah saya datengin teman-teman yang anak-anak yang berpengaruh gitu kan, yang bikin papan surfing, gua bikin papan dong gitu, yang longboard pesan custom gitu, bikinnya kayak gimana, bentuknya apa, yang ada sajadahnya, jadi model kaligrafi sajadah gitu. Jadi berdiri di atas papan seolah-olah di atas sajadah gitu. Bid'ah gitu deh. Ada sajadahnya gitu. Oh ya Ustaz bikinin. Masuk ke klub server Jawa Barat gitu-gitu. Mereka respect, mulai dakwah. Enggak, pemuda hijrah mungkin hanya dilihat orang sekedar taklim, tapi gerakan di belakang layar selain taklim itu justru kita main. Makanya tagline kita banyak main, dan memang itulah jalan dakwah kita. Kalau hanya sebatas taklim, mungkin nggak akan sebesar sekarang. Kalau kita bikin taklim, saya udah bikin taklim tuh 8 tahun sebelum ada pemuda hijrah loh. Yang datang paling banyak 50 orang. Tapi sejak main, alhamdulillah yang datang sekitar 6.000 orang. Belum lagi nanti yang lihat lewat sosmed. Alhamdulillah dari itu, semangat kita apa? Semangatnya adalah makin banyak yang mendengar taklim kita, walaupun nggak datang, berarti kan makin banyak pahala yang mengalir ke kita kan? Coba sekali live streaming, berapa yang lihat? Yang nonton di situ sekitar 6.000, yang live sekitar 15.000. Bayangin dari 15.000 itu masa sih nggak ada yang dapat hidayah? Yang gara-gara itu jadi semangat ibadah. Satu orang aja gara-gara itu jadi semangat ibadah sholat sunnah 2 rakaat, kita dapat pahala 2 rakaat. Bayangin 15.000 sholat 2 rakaat, berapa pahala kita? Dan itu bukan cuma saya yang dapat, tim juga dapat, karena semua yang terlibat dalam dakwah dapat. Begitu juga yang tadi nge-repost, yang nge-mention teman-temannya. Ini namanya harokah, movement, gerakan, bukan sekedar diam. Makanya ayo kita bareng-bareng belajar. Kalau perlu nanti teman-teman dari MOVE dan dari teman-teman Malang yang pengen kayak coba sharing bareng nanti di Bandung, datang ke Bandung, kita ngobrol-ngobrol, lihat gimana proses bikin poster kita yang yang ribetnya luar biasa, kayak bikin film gitu. Dan itu dikonsep banget, bener-bener mikir, bukan hanya sekedar bikin. Kita ada targetnya, kenapa bikin yang kayak gini, kenapa bikin yang kayak gitu, kenapa pakainya beberapa visual ini dan seterusnya. Itu luar biasa, sehingga nanti bisa jadi kayak semangat juga buat teman-teman. Siapa tahu dakwah anak muda ini walaupun namanya macam-macam, tetapi bisa berkembang bukan hanya kepada orang-orang yang udah sadar. Kalau kita bikin taklim, mungkin yang datang orang-orang yang udah pada sadar, soleh-soleh kayak gini, yang jilbabnya lebar-lebar kan udah pada solehah tuh, tinggal diakad aja kan ya. Justru yang dakwah itu bukan buat teman-teman yang solehah. Buat teman-teman solehah itu harusnya jadi dai, bukan jadi target dakwah lagi. Teman-teman yang sekarang ada di atas, yang jilbabnya udah pada lebar, itu jangan lagi jadi target dakwah, harusnya jadi pelaku dakwah. Target dakwah itu yang nggak kenal jilbab. Bahkan ada kasus di kita tuh, ada satu lucu, dia datang sama suaminya pemain skateboard, datang taklim saya, istrinya nggak mau pakai jilbab. Dia bilang, saya boleh nggak Ustadz datang ke taklim tapi nggak pakai jilbab? Saya bilang, boleh. Bukan boleh nggak pakai jilbab, boleh datang ke taklim walaupun nggak berjilbab. Sebagaimana orang boleh masuk Islam walaupun belum bisa meninggalkan khamar kan? Emangnya dilarang masuk Islam kalau masih minum khamar? Nggak dilarang, yang dilarang itu minum khamar, bukan masuk Islamnya. Tapi kalau dia belum bisa ninggalin khamar, tetap masuk Islam, boleh banget dalam Islam. Masuk Islam tapi masih berzina, boleh kata Nabi. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam tapi saya belum bisa berhenti berzina, gimana? Masuk aja kata Nabi. Nabi nggak mengatakan kalau belum berhenti berzina jangan masuk Islam. Enggak, justru gara-gara setelah masuk Islam, pelan-pelan nanti dia meninggalkan. Pas sudah masuk Islam, Nabi bilang, gimana pendapat kamu kalau ada yang berzina dengan ibu kamu? Wah, saya gebukin tuh Rasul. Gimana pendapat kamu, perasaan kamu kalau ada yang berzina dengan istri kamu? Wah, saya cincang. Gimana perasaan kamu kalau ada yang berzina dengan adik perempuan kamu? Saya habisin. Begitulah perasaan laki-laki yang ibunya kamu zinahi.
yang istrinya kamu zinahi, yang adik perempuannya kamu zinahi, yang anak perempuannya kamu zinahi. Mereka juga nggak suka. Astagfirullahaladzim. Akhirnya dia sadar, diusap dadanya oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah doakan, ya Allah, kuatkan imannya dan bersihkan hawa nafsu atau kemaluannya. Sejak saat itu dia bilang apa? Dulu zina adalah perbuatan yang paling saya suka. Sekarang zina adalah perbuatan yang paling saya benci. Jadi nggak dilarang masuk Islam walaupun dia masih senang dosa. Nah tadi ada yang datang ke saya, Ustadz saya pengen ikut taklim, tapi saya belum bisa berjilbab, boleh nggak Ustadz? Boleh, dalam kurung boleh taklimnya, jilbabnya ntar aja dibahas. Datang, lama-lama kan jadi risih sendiri kan, dengar taklim sendiri, yang lain jilbab dia nggak jilbab. Akhirnya minjam mukena di masjid. Cuman beberapa kali minjam mukena di masjid buat dia nggak nyaman, karena mungkin mukena itu udah berkali-kali dipakai orang ya, belum dicuci mungkin. Ini juga buat masjid kita nyediain, di masjid tuh sediain sarung yang banyak, sediain mukena yang wangi, minimal wangi molto lah ya, sediain taruh biar orang datang ke masjid langsung pakai kalau dia nggak bawa dari rumahnya. Nggak, karena masjid jangan hanya menerima orang-orang yang udah soleh untuk sholat. Datang ke masjid kok nggak siap? Ya, memang banyak yang datang ke masjid itu belum siap, justru dia siapnya setelah pulang dari masjid. Jadi jangan paksain orang datang ke masjid itu jilbabnya itu udah layak untuk sholat, karena emang mukena harusnya kan nggak perlu ya. Kalau orang udah syar'i hijabnya pasti udah nggak perlu mukena kan. Dia sholat di jalan juga, di mall juga udah nggak perlu pakai mukena. Istri saya di mana-mana kalau jalan nggak pernah bawa mukena karena juga udah pakai jilbab kayak gitu. Nah, tapi kan nggak semua orang kayak gitu yang datang ke masjid. Siapa tahu baru dapat hidayah dengerin booster di jalan, tiba-tiba, aduh kangen pengen ke masjid, udah lama banget ke masjid. Mampir di masjid nggak ada mukena, hilang lagi tuh hidayah kan? Sediakan di masjid itu mukena, sarung. Kalau perlu sendal, nanti kalau yang datang ke masjid misalnya pengen bawa oleh-oleh, bawa aja oleh-oleh sendal misalnya. Akhirnya yang akhwat tadi, perempuan tadi datang, besok-besoknya bawa jilbab masukin ke dalam tas. Pas sampai ke masjid dia pakai, diikat di sini. Dengerin taklim, pulang dia lepas lagi. Masuk ke masjid taklim gitu lagi. Lama-lama saya bilang ke suaminya, kalau gitu ya sering-sering aja bikin taklim, ikut taklim, setiap hari aja ikut taklim, biar setiap hari dia pakai jilbab. Lama-lama setiap hari dia pakai jilbab pas taklim. Awal-awalnya dia bilang nggak enak ya, gatal di sini tuh kalau pakai jilbab nggak enak, rasanya risih gitu, nggak nyaman. Lama-lama setelah sekian bulan dia ngerasa, aduh udah kadung juga, orang udah pada tahu saya pakai jilbab, udah aja sekalian. Sekarang udah istiqomah, udah nggak pernah lagi melepaskan. Hidayah itu berproses, semua orang butuh proses untuk memperbaiki diri, dan disitulah gerakan, disitulah dakwah. Kalau ada teman-teman yang akhwat nanti datang taklim di Malang, dilihat sama teman-teman pengurus dakwah di sini nggak pakai jilbab, itu jangan dipelototin. Justru dia tuh harus di treatment lebih spesial. Mbak, ini minum, kasih air putih misalnya, atau teh teh hangat yang ada aroma yasminnya misalnya, itu kasih teh hangat dengan daun yasmin, terus kasih kayak kue atau apalah, ditemenin ngobrol, tapi jangan terlalu maksa juga, jangan sok kenal sok akrab kan, jadi malah jadi risih. Udah setelah itu dia ngerasa nyaman, oh masjid saya kok saya diperhatiin ya di masjid, nggak dikucilkan, nggak dipelototin. Kan ada orang yang satu masjid yang ikut talim sudah bercadar semua, kadang-kadang ngelihat ada yang belum bercadar aja kalau orang dipelototin, dimarah-marahin, kan jadi nggak nyaman tuh belajarnya. Padahal cadar juga bukan wajib, yang wajib itu berjilbab. Soal cadar itu pilihan, ada yang bercadar saya respect banget, yang nggak bercadar juga nggak masalah. Karena bahkan Syekh Utsaimin sekalipun yang di Saudi banyak orang bercadar mengatakan cadar itu bukan kewajiban, cadar itu adalah pilihan nyaman atau tidak nyaman. Kecuali buat orang yang mungkin wajahnya tuh sarah banget lah ya, cantiknya tuh cantik malaikat gitu. Dan kalau orang ngelihat langsung kelepek-kelepek, itu harus cadar. Tapi kalau udah punya istri nggak akan kelepek-kelepek. Kalau misalnya mau lihat, lihat istri aja lagi rempong lalu lalang gitu. Ngelihat istri, satu kali ngelihat istri sama kayak 2 rakaat sholat sunnah. Dan itu nggak akan dapat kalau belum nikah. Belum nikah, sholat sunnah, udah nikah, lo kok nggak sholat sunnah? Udah ngelihat istri, beda. Intinya teman-teman, jangan terlalu perfeksionis, idealis kepada orang lain. Cobalah idealisnya ke diri sendiri. Kalau ke orang lain tuh toleran. Jadi kalau ke orang lain tuh nggak apa-apa deh. Kalau ke diri sendiri harusnya gitu. Selama ini terjadi kebalik, ke orang lain harusnya tuh kamu gini, harusnya kamu gitu. Ke diri sendiri, saya kan. Ke diri sendiri selalu ada reason, selalu
menyampaikan alasan-alasan, selalu ada toleran, selalu ada keringanan. Ke orang lain tuh tegas. Balik deh. Umar tuh orangnya kayak gitu, ke diri sendiri dan keluarganya tegas, ke orang lain dia toleran. Umar tuh kayak gitu. Bukan sebaliknya, ke orang lain tegas, ke diri sendiri toleran. Ada orang yang datang mungkin namanya juga orang baru belajar sholat, celananya belum. Kadang-kadang kan ada cowok pakai kaos, celana, pas dia ruku sujud kelihatan sedikit auratnya di belakang kan. Kasih tahu pelan-pelan, jangan langsung sholat kok kelihatan itu. Emang siapa juga yang mau ngeliat kamu udah kayak paling keren aja. Jangan dimarah-marahin. Wudunya kadang-kadang belum benar. Kan banyak banget tuh yang wudu air kerannya dibuka pol kan ya, sampai derasnya tuh kayak air terjun gitu kan, mubazir. Jangan langsung dimarahin. Bilang pelan-pelan, Mas boleh dikurangin dikit nggak air kerannya? Enggak, kata dia. Oh ya udah, nggak apa-apa. Pada rame di tempat wudu kan, pada gebuk-gebukan, udah, oh iya nggak apa-apa deh. Lanjut, ntar kasih tahu pelan-pelan, dinasihatin pelan-pelan, bentuk dulu taklim kecil, nanti dia jadi ke bawah, oh pengen datang, pengen hadir gitu. Jadi dakwah itu gerakan, bukan ceramah. Kita semuanya bisa bergerak dalam dakwah kalau seandainya dakwah itu movement. Tapi kalau dakwah itu tabligh akbar, mungkin tugas dakwah hanya tugas ustadz saja. Mudah-mudahan ini bisa jadi penyemangat buat teman-teman Malang. Ayo kita jadikan seluruh kota di Indonesia itu kota anak muda yang tidak ada lagi gap antara kafe dengan masjid. Saya tidak melihat kafe sebagai hal yang negatif sama sekali. Orang saya senang duduk di kafe. Kita rapat sering di kafe. Kalau orang nggak ngerti kita dianggap rapat kok di kafe bukan di masjid. Kita rapat juga di masjid, rapat juga di kafe, rapat juga di air, rapat main catur aja kita di tempat di atas papan main catur gitu. Pokoknya di mana aja, jangan lagi ada gap antara lifestyle-nya anak muda dengan dakwah atau Islam. Nggak boleh ada gap. Gap itu hanya antara hak dan batil. Dan nggak semua lifestyle anak muda itu batil. Jangan kita menjudge bahwa kafe itu batil, main itu batil. Nggak sama sekali. Sehingga tidak perlu ada gap antara hak dan hak. Yang ada gap itu antara hak dan batil. Maksiat jelas gap dengan masjid. Tapi orang yang bermaksiat tidak dilarang masuk ke masjid kalau dia datang ke masjid untuk memperbaiki diri. Bahkan di Al-Latif itu ada yang datang hijrah itu gara-gara sedikit lagi ya, terakhir nih. Saya lagi taklim di masjid. Ternyata ada anak-anak kos-kosan, rumah kos temennya itu dekat masjid. Karena lagi acara rame di rumahnya tuh kayak lagi ada nongkrong gitu, lagi pada nongkrong rame-rame, mau ke toilet di rumah itu cuma ada satu, ngantri. Akhirnya dia pergi ke toilet masjid. Dia datang ke masjid, niatnya cuma pengen ke toilet loh. Alhamdulillahnya pas dia datang ke toilet dapat hidayah. Itu lucu tuh hidayahnya. Dia lagi ke toilet masjid, duduk, maaf ya, kan melamun tuh di dalam toilet tuh. Sekitar 15 menit lah di situlah lamanya, lagi kontemplasi gitu kan. Jadi lagi dia kontemplasi di dalam toilet, saya pas bacain ayat gitu. Lagi ceramah bacain ayat dan soundnya nggak sengaja, mungkin emang namanya juga di masjid, kedengaran sampai ke toilet. Dia lagi gini, dia dengerin tuh taklim, gini-gini dia di dalam toilet. Orang Makassar, gini-gini, wah bagus juga ini ceramah gitu. Dia dengerin ayat, dia agak-agak kayak ngeklik gitu di hatinya. Cuman mau bilang Masya Allah Subhanallah kan nggak enak di dalam toilet. Oh bagus juga, bagus. Keluar dari toilet, udah beres bersih-bersih. Dia duduk di pojok ruangan masjid, dengerin taklim. Pas waktunya azan Isya, kita sholat, dia nggak ikut sholat. Karena dia udah lama banget nggak sholat. Terakhir dia sholat, kelas 5 SD kata dia. Sekarang udah kuliah, nggak pernah sholat. Bahkan Idul Fitri juga nggak. Idul Fitri dia cuma ngambil bagian opor ayamnya. Nggak mau sholat Id. Kalau ini kan masih mending ada yang sholat setahun 2 kali kan, Idul Fitri sama Idul Adha. Itu juga kadang-kadang masbuk lah gitu. Kenapa masbuk? Pakai gaya sholat Jumat. Khotibnya baru naik mimbar, masih lama. Nanti kalau khotibnya udah turun mimbar baru kita datang ke masjid. Padahal Idul Fitri, Idul Adha mah khutbahnya setelah sholat. Wah baru juga khutbah. Padahal sholat dulu baru khutbah. Kalau Jumatan khutbah dulu baru sholat. Dia kebalik. Dengerin. Pas kita sholat Isya dia masih duduk di pojok. Ternyata pas saya waktu itu sholat Isya baca kalau nggak salah surat Al-Haqqah. Nggak tahu gimana kena di hati dia nangis di pojok. Malu ketahuan orang langsung diusap-usap gitu, dia nangis. Setelah itu setiap Rabu dia datang untuk ikut taklim. Ditelepon sama mamanya. Lagi di mana kamu? Di masjid. Hah? Kok di masjid? Mamanya heran gitu.
Karena biasanya di tempat-tempat hiburan atau di mana, sekarang adanya di masjid. Pulang-pulang ke Makassar pas liburan Ramadan jadi muazin sholat subuh di masjidnya. Nggak sengaja loh masuk ke masjid. Makanya jangan remehin orang yang datang ke masjid walaupun cuma tiduran doang. Masjid itu jangan ditutup kalau perlu. Jangan bilang ini bukan hotel. Masjid itu emang untuk kaum muslimin 24 jam terbuka. Cuman memang ada manajemennya karena banyak juga kasus buku hilang, Quran aja diambil ya. Mungkin dia pengen baca di rumah kali ya. Cuman ngambilnya agak banyak sih, sampai 30 ngambilnya tadi. Atau mungkin mau ngadain selamatan kali di rumahnya. Ambilnya 30 bawa pakai kantong kresek. Ketahuan pakai CCTV soalnya. Tapi kita biarin aja, beli lagi Quran yang baru. Daripada masa gara-gara Quran kita nangkep dia bawa ke polisi kan. Apa kasusnya? Mencuri Al-Quran kan gak enak banget ya. Udah biarin deh. Mungkin dia mau bikin acara selamatan di rumahnya, lagi ada tahlilan jadi bawa Quran. Cuman unik memang. Tetap ada manajemennya, ada pengurusnya, tapi biarkan orang nyaman di dalam masjid. Kalau di masjid kalau perlu ada kayak wifi gratis, colokan listrik yang banyak. Masjid kita udah gitu banget, colokan listrik kita tuh setiap 1 meter ada colokan listrik. Kan masjid yang U-table tuh gitu kan. Masjid U-table, gimana masjidnya? Pertama, wifi-nya gratis. Kedua, colokan listriknya banyak. Ketiga, gratis gratis kopi dan snack. Kita ada ini kayak ada kopi gratis, air hangat, snack. Terus ada juga spot selfie. Jadi masjid yang instable. Ada spot selfie. Jadi orang datang ke situ niatnya selain sholat, karena lo di sini posting, gue lagi di masjid ini seru gitu. Sehingga mudah-mudahan dengan demikian gerakan dakwah ini bukan hanya diramaikan oleh orang-orang yang sudah alhamdulillah janggutnya panjang karena udah paham Islam, yang jidatnya udah tebal gitu karena rajin sujud. Kalau saya mah udah berkali-kali di gini-gini nggak tebal juga. Mungkin sajadahnya terlalu lembut kali ya, nggak ngaruh gitu. Atau emang nggak tahajud. Jadi ada orang yang Masya Allah jidatnya sampai hitam, rajin sujud. Kita husnuzon aja ya, janggutnya panjang Masya Allah karena ikut sunnah Nabi. Ada yang jubahan, celananya ngatung. Bukan itu target dakwah, harusnya mereka pelaku dakwah. Target dakwah justru buat yang rambutnya panjang. Walaupun rambut panjang sebetulnya bukan cuma tren 2017 loh. Kalau 2017 kan cowok yang keren tuh rambutnya panjang, jenggotnya tipis, sama kumisnya Van Dijk gitu kan, yang gitu. Kalau nggak ada jenggot pakai itu wak doyok lah, diolesin gitu biar janggotan. Tapi sunnah Nabi juga rambut panjang. Nah itu yang jadi target, yang tatoan itu target dakwah. Alhamdulillah kita kalau ngadain 10 malam terakhir Ramadan, yang ikut tahajud itu tatoan semuanya, pada badannya gede-gede gitu, tapi nangisnya paling kenceng loh. Imamnya aja nggak gitu-gitu amat nangisnya tuh. Makmumnya berarti Masya Allah ya, sadarnya lebih daripada saya. Saya yang baca, aduh kok ini makmumnya lebih cepat nangis daripada saya. Saya baru baca Bismillah udah pada nangis. Nah saya mah tunggu pemanasan dulu baru bisa nangis. Ini mah udah nangis. Sampai akhirnya saya nangis gara-gara mereka nangis. Subhanallah kan. Nah ini artinya target dakwah itu harusnya kayak gitu. Kita jangan dimanjain terus hanya dengan taklim. Ayo kita bareng-bareng bantu agama Allah, agama Rasulullah. Kita sebarkan dengan damai, dengan akhlak mulia, tidak dengan kekerasan, tidak dengan paksaan, karena Islam aja la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam masuk agama Islam. Masuk agama Islam aja nggak dipaksa, apalagi masuk organisasi kan ya. Nggak boleh maksa sama sekali. Masuk masjid kita harus ke masjid ini, yang masjid lain jangan. Nggak boleh. Harus ikut ormas kami yang lain nggak. Orang masuk Islam aja nggak boleh paksa, apalagi masuk ormas. Udah kita dengan akhlak baik-baik dan hindari perdebatan fikih. Jangan sibuk masalah yang diikhtilafkan, yang satu kunut, yang satu enggak, yang kunut mangga, yang enggak emang enggak. Kalau begitu kita akan ribut terus panjang tahun. Ramadan ribut dengan 11 apa 23. Subuh ribut dengan kunut apa enggak. Nanti ribut dengan ada yang meninggal, ribut dengan tahlilan apa enggak. Malam Jumat ribut Al-Kahfi atau Yasinan. Yang Yasinan mangga, yang Kahfian mangga. Karena sama-sama baca Quran kan. Tapi kan sunnahnya jelas hadisnya. Tapi memang Nabi melarang kita baca Yasin. Bukankah Yasin juga Al-Quran? Jadi yang mau baca Yasin silakan, yang mau baca Al-Kahfi silakan, yang mau membaca Al-Ikhlas karena cuma ikhlasnya cuma itu, ya silakan. Saya nggak sanggup Al-Kahfi setengah juz kan, Yasin 1/4 juz nggak kuat, saya ikhlas aja. Yang ikhlas aja boleh nggak? Apa? Al-Ikhlas boleh. Bukankah ada sahabat yang masuk surga gara-gara cinta kepada Al-Ikhlas? Jadi nggak ada yang buruk, semuanya juga ayat Al-Quran. Bahkan mungkin dia cuma baca Alif Lam Mim aja udah dapat pahala, 1 huruf 10 kebaikan, dan itu 3 huruf loh, 30 kebaikan. Kenapa kita malah saling menghujat?
Yasin itu berapa huruf, Al-Kahfi itu berapa huruf, sama-sama pahalanya gede itu. Sesama ahli surga jangan saling menghujat, menyalahkan. Orang sama-sama bergandengan kok masuk surganya. Jadi hindari perdebatan fikih supaya lebih nyaman dakwahnya nih. Nanti kalau mau milih, saya mau ke NU aja, silahkan. Di NU juga saya kenal banyak keluarga besar saya itu orang NU loh. Karena istri saya itu orang Tuban, Langitan, Lamongan tuh. Banyak orang NU. Keluarga saya dari Aceh orang Muhammadiyah. Jadi saya pernikahan antara dua ormas, Muhammadiyah dengan NU. Saya Muhammadiyah, istri saya NU. Bahkan dia dari kecil belajar ngafal Qurannya itu di pesantrennya NU. Jadi ngafal Quran dari SD itu di pesantren NU di daerah Kediri. Di Kediri kemarin tempat saya dakwah kemarin, istri saya belajar di situ awalnya. Artinya nggak usah ribut lah masalah ikhtilaf, mauludan segala macam. Kalau kita nggak setuju, ya udah kita bikin apa yang menurut kita yakini, yang lain kita hargai aja. Insya Allah dengan demikian dalam waktu dekat umat Islam akan lebih eksis, akan lebih rahmatan lil alamin. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya? Emang kalau hidayah udah menyapa itu rasanya sejuk dalam dada Ustaz ya? Baik teman-teman sekalian, sebelum kita yang mengundang beberapa hal. Yang pertama teman-teman silakan ikutan kuisnya. Bisa foto terbaik, cari angle-nya Ustaz ya. Ustaznya aja dengan sama saya. Malu kan? Jadi angle Ustaz yang terbaik gitu kan, sama caption yang menarik. Nanti like terbanyak insya Allah mendapatkan buku Quran. Gitu ya? Di tag ke akun IG Al-Ghifari MLG sama move.mlg ya. Al-Ghifari MLG sama move.mlg. Om audio, ini kok uang ngomong ya? Om, belakang, tuh bong lagi, Mas. Baik, mungkin saya suruh berdiri, tapi jangan deh. Sebelumnya saya mau menyampaikan bahwasanya di sebelah kanan kiri kalian nanti ada penggalangan dana untuk Somalia dan Palestina dari DPUDT sama rumah zakat. Jadi Jadi silakan berikan yang terbaik, infak terbaik untuk saudara-saudara kita di bagian lainnya. Juga kami menyampaikan bahwasanya Ustaz ada buku loh, bukunya bagus. Ini nggak pakai PowerPoint ya, insya Allah nggak ada PowerPoint. Nggak kayak dulu lagi, sekarang punya tim. Ini judulnya Booster Ramadan. Ya, silakan bagi teman-teman yang ingin, saya nggak jualan loh ya, nggak jualan nih, nggak dapetin harga. Silakan nanti ke depan aja tanya panitianya ya. Harganya tanya panitia. Sama juga ada ini jus 2930 Ustaz tenang tadi ya. Insya Allah nih suaranya. Kalau pengen nangis bareng-bareng sama istrinya, kalau udah punya, kalau belum mohon bersabar. Baik Ustaz, sekarang saya tanya jawab. Insya Allah ada beberapa pertanyaan Ustaz. Yang pertama adalah Assalamualaikum Ustaz. Ini dari akad Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, alhamdulillah sekarang saya sedang belajar untuk berhijrah. Saya sudah memutuskan hubungan bersama pacar. Masya Allah. Akhirnya sudah memutuskan hubungan dengan pacar selama 3 tahun dengan mengutarakan niat bahwa saya ingin berhijrah secara langsung. Di awalnya dia kaget dan tidak menerima keputusan saya. Saya menjelaskan dengan baik-baik bahwa kita berpacaran lama tidak menjamin bahwa kita akan menikah, dan panjang lebar saya menjelaskan, dan akhirnya dia menerima dengan syarat kita tetap berteman dan tidak boleh menjadi musuh. Tapi Ustadz, karena itu dia masih menghubungi saya. Aduh. Menanyakan sudah makan belum? Lagi apa? Dan sebagainya. Saya merasa tidak jauh berbeda dengan sebelum memutuskan hubungan pacaran yang waktu itu saya pacaran LDR juga. Saya bingung jika saya menjauhi, saya takut dibilang memutus hubungan silaturahmi. Sedangkan jika seperti ini terus, saya tidak bisa move, Ustaz. Saya sudah bilang ke dia bahwa saya merasa terganggu dengan perilaku dia. Dia menjawab bahwa itu adalah bentuk tanggung jawab dia. Dia menjawab bahwa itu adalah bentuk tanggung jawab dia karena saya di Malang merantau sendiri.
Mohon sarannya Ustaz, bagaimana saya harus bersikap yang benar agar tidak ada yang tersakiti dan istiqomah tetap berada di jalannya. Terima kasih Ustaz, semoga dapat dibacakan dan dapat jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baper gini pertanyaannya. Ada yang lebih baik daripada memutuskan. Kalau menurut saya sih, sebelum mutusin, mending halalin dulu. Ayo kita putus yuk, jangan, yuk kita halal yuk gitu. Jadi jangan diputusin tapi dihalalin. Kecuali kalau nggak mau halalin, berarti emang dia nggak serius. Udah serius cuma belum diserestui sama orang tua, harokah, move, ayo terus berusaha berjuang, jangan menyerah gitu ya. Lebih baik kita tahu dan apa bahasa standarnya mah, lebih baik kita gagal setelah mencoba kan daripada kita berputus asa duluan. Kalau perlu ajak juga calon mertua untuk taklim dan mention ustadznya dulu. Minta, Ustadz saya lagi bawa calon mertua, boleh nggak dibahas bab itu sedikit aja disinggung. Nanti saya akan bahas hadis tentang janganlah kalian menolak lamaran seorang pria yang baik akhlaknya kan ya. Jangan ditolak karena itu hukumnya makruh, Allah nggak suka gitu. Kalau emang udah siap, udah baik akhlaknya, terus apalagi yang ditunggu-tunggu? Oh kakaknya belum nih, dan nggak ada keharusan menunggu kakaknya. Siapa tahu dengan kayak gitu kakaknya makin jadi pengen cepet kan, jadi dipancing sama adiknya duluan. Kalau menurut saya sih coba tawarin halal dulu, dan nggak masalah LDRan tapi udah halal. Daripada kayak gini jadi fitnah hati. Dan tetap aja nggak berkah. Walaupun bahasanya cuma nanya, kamu malam ini mau dibangunin tahajud nggak gitu. Sampai dia nggak tidur demi bisa membangunkan tahajud kan. Jam 3 langsung bangun tahajud. Oh kok kamu cepat banget? Ya alhamdulillah demi kamu. Padahal dia nggak tidur. Begitu kita tahajud dia tidur. Bangunnya duha gitu. Jadi ada istilah pacaran Islami, enggak lah, nggak ada pacaran dalam Islam, yang ada pacaran setelah nikah. Jadi coba ajak halal dulu. Ikhtiarnya doa supaya hati mertua itu dibuka. Kedua, ajak mertua taklim pelan-pelan. Anggap aja itu jadi tantangan dakwah kita buat calon mertua. Ketiga, pantaskan diri kita, terutama yang cewek. Karena kalau cewek kan nggak bisa terlalu agresif seperti cowok ya. Pantaskan diri kita. Mudah-mudahan Allah kasih jalan. Nggak usah khawatir menikah usia dini atau belum siap. Nggak harus tunggu siap untuk menikah. Setelah menikah nanti Allah siapkan. Toh nggak ada yang berubah kok. Kalau dia bilang tanggung jawab, kenapa nggak mau ngambil tanggung jawab yang lebih halal? Nggak ada yang berubah setelah nikah. Malah setelah nikah rezekinya jadi dua jalur. Rezeki kita sama rezeki istri. Saya sendiri ngalamin setelah menikah jauh lebih berkah rezekinya daripada sebelum nikah. Walaupun mungkin kebayangnya setelah nikah nanti yang tadi itu bayar listrik atau bayar air, kos-kosan. Toh sebelum kita nikah juga kan bayar listrik kan? Emang ada jomblo itu gratis listrik? Jomblo itu kos-kosannya gratis, nggak ada kan? Sama aja. Cuman kalau tadi sendiri jadi berdua, tabung berdua. Saya kenal teman saya yang nikahnya usia kelas 2 SMA. Satu ketua OSIS, suaminya, istrinya wakil ketua OSIS. Berangkat sekolah boncengan berdua. Kitanya yang lemas gitu ngelihat. Kalau lagi rapat OSIS, duduk di sebelah, catetin. Suaminya lagi mau apa, istrinya yang catat. Nanti kalau nggak beres pas rapat, diteruskan di rumah. Kan enak tuh. Nah kita mah ngelihat aja, ngelongol gitu. Oh gini ya. Terus kita gimana nih, kita melampiaskan ke apa nih? Nikah muda itu beda lah. Makanya Nabi kenapa seru banget nikah dengan Aisyah? Karena Aisyah tuh masih ABG kan. Makin muda, makin seru. Sampai Nabi mengatakan nikahilah perawan yang muda, karena kamu akan bersenang-senang dengan dia dan dia bersenang-senang dengan kamu. Bersenang ini jangan hanya yang itu aja ya, tapi segala hal lah. Masih seru jalan-jalan, seru ledek-ledekan, itu kan seru ledek-ledekan. Kayak kata Nabi, Aisyah kalah, kata Rasulullah, Rasulullah curang, ledek-ledekan kan, tapi seru gitu. Yang gitu-gitu sih. Jadi halalkan, bukan putuskan. Mungkin akhirnya sambil masak gitu ya, foto-foto misalnya. Selanjutnya ada pertanyaan recommended dari CP-nya. CP-nya baper kayaknya nih. Ini dari recommended dari CP-nya. Assalamualaikum, saya ingin bertanya kepada Ustaz Hanan. Saya pernah dengar kisah cinta dalam diam Fatimah dan Ali
hingga setan tidak mengetahui. Apakah benar diam seperti itu atau harus segera bergerak? Pertanyaan satu lagi Ustaz. Teman saya non muslim sudah banyak belajar Islam, bahkan mendakwahi teman-teman muslim dengan berani. Bagaimana caranya agar teman saya mau bersyahadat? Sekedar info, teman saya non muslim tersebut hadir di acara ini. Masya Allah. Pertanyaannya apa tadi? Jadi bagaimana caranya? Yang pertama adalah apakah benar cinta dalam diam seperti itu atau harus segera bergerak? Pertanyaan kedua adalah teman yang non muslim ini ada di kajian ini, lalu temannya yang sering didakwahi sama teman non muslim itu ingin agar teman non muslimnya bisa bersyahadat. Bagaimana Ustaz? Dalam Islam itu ya, kan ada kaidah la ikraha fiddin, tidak ada boleh paksaan dalam masuk agama Islam. Tahu nggak teman-teman, kalau ada teman kita non muslim sedang sakit dan dia nggak mampu berobat, terus kita menawarkan dia untuk membantunya membayarkan semua biaya pengobatan dengan syarat dia masuk Islam, itu kata para ulama fikih termasuk paksaan, nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau ada non muslim teman kita yang sakit dan butuh bantuan, bantu aja, nggak usah sambil bantu ngajak masuk Islam. Kalau kita mau bantu dia, murni karena kita manusia, sesama manusia saling membantu dan tetap berpahala di sisi Allah. Allah tidak melihat agamanya apa untuk memberikan pahala kalau dalam kebaikan sesama manusia. Tetap, cuman nanti kalau setelah dia sehat, lama-lama kita udah dekat sama dia, kita pelan-pelan ngajak dia masuk Islam itu boleh, karena tidak ada lagi syarat kan. Kalau syarat dia ditolong adalah masuk Islam, itu paksaan berarti. Syarat dia ditolong adalah bersyahadat, itu berarti paksaan. Dan la ikraha fiddin, Allah malah nggak ridho dengan perbuatan kita. Sehingga bantu-bantu aja, kalau mau ngajak aja. Dua momen yang berbeda. Sehingga biarkan orang melihat Islam itu dari akhlak dulu sebelum melihat dari syariat. Jangan tampilkan Islam dengan sholat, jangan tampilkan Islam dengan syariat, tapi tampilkan Islam, displaynya itu adalah akhlak. Walaupun sholat lebih penting daripada akhlak, tapi yang didisplay akhlak duluan. Sampai orang menyimpulkan, kok kamu luar biasa ya, belajar dari mana? Islam yang menyuruh kayak gini. Orang kalau nyebut tentang Muhammad, apa duluan yang disebut? Al-Amin, akhlaknya luar biasa, terpuji, mulia, amanah, segala macam. Artinya, mudah-mudahan kalau ada saudara kita yang sedang belajar Islam, lagi pengen tahu Islam itu kayak gimana, Allah Subhanahu Wa Taala kasih hidayah, jadi mantap hatinya, dan kita sama sekali nggak boleh maksa. Ngajak boleh, sharing boleh, tapi maksa nggak boleh, apalagi nodong. Ya sekarang ya nggak boleh. Ya sesukanya aja, senyamannya aja. Tapi kita ngedoain, siapa tahu kalau dia masuk Islamnya lewat kita, kata Nabi, maka kita pahalanya lebih baik daripada nikmat dunia dan seisinya. Khairun min humurin ni'am, daripada semua jenis nikmat di dunia. Itu pahala orang yang bisa jadi jalan orang lain dapat hidayah Islam. Cinta dalam diam. Jangan berikan hati kita sebelum diakadkan. Akad itu adalah baiat cinta. Kalau dia belum berbaiat, jangan berikan hati. Karena hati itu adalah yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang manusia. Kalau dia baik, yang lain ikut baik. Kalau dia buruk, yang lain ikut buruk. Jangan pernah berikan hati kita kepada orang yang belum halal untuk kita. Tetap jaga tuh, jangan ngasih dulu. Kalau dia sudah halal, kasih seutuhnya, tidak masalah. Karena dialah yang paling berhak mendapatkan hati kita. Makanya dalam diam gak usah baper dulu. Tertarik wajar, kepo bolehlah selama belum berlebihan. Emangnya ada yang nikah tapi gak ngepoin? Ada sih, tapi Nabi nyuruh kita ngepoin. Ada sahabat Ansor yang pengen nikah, terus Nabi nanya ke dia, kamu udah ngelihat calon istri kamu? Belum ya Rasulullah. Saking polosnya, nikah tapi belum ngelihat, dinikahin, dimacomblangin sama temennya gitu. Udah ngelihat calon istri kamu? Belum ya Rasulullah. Aduh, lihat dulu tuh, kata Rasulullah. Akhirnya kata dia dalam hadis itu, saya pun curi-curi pandang untuk melihat calon istri saya. Curi-curi pandang itu, kalau bahasa kita kepo, stalking, nyeri-nyeri. Wah, akunnya apa ya? Ternyata di akunnya tuh dia di lock gitu, request gitu. Ternyata nggak dibuka-bukain. Lihat di yang lagi viral, yang ada dia, cari gitu. Pokoknya kepo boleh, selama masih wajar. Yang dilihat itu wajah dan telapak tangan atau wajah lah. Lihatlah kecantikannya. Gimana kita tahu cantik kalau nggak ngelihat? Bukankah 4 alasan perempuan dinikahi itu salah satunya cantik? Cantik itu juga subjektif. Ada yang bagi sebagian orang cantik banget, yang bagi yang lain cantiknya biasa. Ada yang bagi yang lain cantiknya biasa aja, yang lain wah banget luar biasa. Ini subjektif. Artinya
Jangan libatkan perasaan dan hati kalau belum halal. Mending kita kasih hatinya ke Allah aja deh, karena nggak mungkin kecewa. Kan saya bilang di booster itu, tidak kecewa orang yang datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun yang datang kepada Allah tidak akan pulang dalam keadaan kecewa. Tapi kalau kita datang ke manusia, pulang kecewa sering. Bertamu pulangnya bete sering. Jalan-jalan pulangnya malas, akhirnya bete juga sering. Ketemu teman pulangnya jadi rame sering. Tapi kalau pergi ke Allah pulangnya nggak mungkin kecewa. Mending kita libatkan hati kita ke Allah dulu. Nanti orang yang mau mengambilnya, ambillah di sisi Allah dengan saya terima nikahnya. Jadi kalau dia bilang, aku boleh nggak ngedapetin hati kamu? Bukan aku yang pegang hati aku, siapa? Allah, minta aja sama Allah. Akhirnya cara dia minta ke Allah apa? Hijrah. Dia nggak akan dapat hati kita sebelum dia datang ke mihrab rumah Allah. Dia nggak akan dapat hati kita sebelum dia letakkan jidat dia sejajar dengan kakinya dalam sujud. Dia nggak akan dapat hati kita sebelum mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan baper walaupun dalam diam. Terima kasih Ustaz. Ini Ustaz ada yang mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kita meluruskan niat kita saat kita mau ngajak teman move di jalan kebaikan, misal dengan ngepost tadi. Tetapi seperti kata Ustaz bilang, saat kita ikut taklim itu kita merasa bangga dan keren. Di lain sisi kita takut merasa ria. Apakah kita berdosa Ustaz? Sedangkan ada yang bilang tidak usah posting-postingan gituan. Tanpa diposting pun Allah sudah tahu. Bedain antara ria dengan syiar. Gak semua orang yang ngeposting kebaikan itu dia ria. Ria itu amalan hati dan kita gak tahu isi hati orang. Yang tahu cuma Allah. Jadi kalau ada yang ngeposting lagi tahajud bareng di sebuah masjid, lagi itikaf, lagi taklim, tilawah Al-Quran dia posting. Saya sering kali ngerasa jadi semangat tilawah gara-gara ngeliat postingan orang lagi tilawah Al-Quran. Dan kita gak boleh menjudge seseorang dari isi hatinya. Karena yang tahu isi hati seseorang hanyalah Allah. Kewajiban kita terhadap apa yang tersembunyi adalah husnuzon. Kewajiban kita terhadap apa yang tersembunyi adalah husnuzon. Kewajiban kita terhadap apa yang tampak adalah untuk memperbaikinya kalau dia salah. Tapi kalau nggak tampak, ya udah husnuzon aja. Enggak lah, pasti dia niatnya syiar. Betapa banyak orang gara-gara sering postingan tilawah sekarang jadi tren tilawah di mana-mana. Kayak kemarin tuh ada anak pemuda hijrah bikin siapa yang baca 1 juz makan di warung warteg keliling dia gratis kan. Akhirnya muncul lagi sekarang siapa yang baca 1 juz bisa ngisi pertamax gratis. Terus tren itu berkembang. Itu gara-gara syiar. Jadi jangan buru-buru menjudge orang lain. Saya sering ngeliat di sosmed kita agak kurang beretika dalam komen. Sembarangan aja kita komen. Kenapa nggak japri aja? Bukankah Nabi kalau menegur seseorang itu menyampaikan secara langsung di belakang orang lain, tidak di depan orang lain supaya orang itu tidak malu? Apalagi belum tentu itu salah. Kayak kita bilang, masa ibadah dipamerkan? Belum tentu dia pamer. Bisa jadi dia syiar. Berarti kita sudah memfitnah kan? Komen kita jadi fitnah. Fitnah menggugurkan amalan-amalan kita atau mentransfer dosa dia kepada kita. Jadi mending kalau misalnya kita nggak tahu isi hatinya, kita husnuzon aja. Kata ulama, iltamis li akhika alfa uzrin, carilah 1000 alasan untuk saudaramu. Oh mungkin. Jadi nggak ada masalah antara kita dengan orang lain. Kalau ke saudara kita curiga melulu, kita akan lihat semua orang jelek di mata kita. Semua orang dihujat, semua orang salah, yang benar cuma dia. Terus gimana kita mau hidup kalau kayak gitu? Nabi aja ngelihat orang yang salah disenyumin sama Nabi. Ada sahabat sholat berjamaah masbuk, namanya Bakrah gitu. Dia datang, Nabi udah ruku. Karena dia nggak mau ketinggalan rakaat pertama, dia takbir di depan pintu gerbang masjid, dia ruku, jalan sambil ruku. Coba, ini sholat model baru nih, tutorial ala Bakrah. Dia takbir di depan masjid, terus dia ruku sambil jalan. Pas sampai di dalam saf baru dia ngikutin jamaah. Pas udah selesai sholat dia cerita, Rasul saya tadi sholatnya gitu banget. Kata Rasulullah, ya udah jangan diulangin. Gitu doang coba. Nggak dasar kamu bid'ah, nggak ngikutin sunnah saya. Nabi itu yang punya sunnah. Marah kan Nabi? Karena orang itu baru belajar. Orang itu belum mengerti. Nabi cuma bilang jangan diulangi ya, udah beres. Artinya jangan menjudge orang lain dengan postingan dia.
husnuzon aja. Oh alhamdulillah gara-gara dia ngeposting lagi tilawah. Kayak kemarin tuh ada yang posting misalnya pas lagi di mobil gitu, di bus, di Damri, dia tilawah Al-Quran, terus difoto sama temennya, dipost. Lama-lama ternyata itu jadi tren, orang kalau naik bus jadi nggak malu lagi untuk membuka mushaf Al-Quran, sehingga itu menjadi sesuatu yang budaya baru di antara anak-anak muda. Itu syiar. Makanya jangan suudzon. Baik. Cek. Yang ini aja. Cek. Baik. Tes. Mohon maaf pada teman-teman sekalian karena banyak pertanyaan namun tidak bisa dijawab semuanya ya. Mohon pengertiannya. Hanya ini ada satu pertanyaan terakhir Ustaz, sekaligus mungkin nanti Ustaz bisa memberikan closing statement kepada kita semua. Pertanyaannya adalah, ini mungkin yang sering sama-sama kita alami ya. Jadi begini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, alhamdulillah saya dalam proses berhijrah. Tapi saya kira usaha saya itu masih setengah-setengah. Jadi setelah saya bertobat, saya akan tergoda lagi untuk melakukan maksiat begitu saja seterusnya Ustaz. Apakah Allah akan bosan dengan saya seperti itu? Dan apakah jalan yang baik bagi saya supaya menjadi lebih baik agar kita semua bergerak dalam kita dan juga bisa istiqomah? Jadi inti pertanyaannya apa? Inti pertanyaan bagaimana cara kita untuk istiqomah? Banyak cara buat istiqomah. Salah satunya adalah bergaul dengan orang soleh. Iman kita itu bukan cuma kita yang bisa jaga, tapi teman kita. Almaru ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama temannya. Artinya kalau temannya senang tahajud, kita pasti akan jadi ke bawah, minimal subuh kalau nggak tahajud. Kalau teman kita senang silaturahim, kita jadi senang bergaul. Teman kita orangnya senang sedekah, kita minimal takjub dengan orang yang rajin sedekah walaupun nggak bisa sedekah serajin dia. Jadi cari orang-orang yang punya kelebihan, yang punya keistimewaan yang kita nggak punya, bergaul sama dia. Bergaul itu bukan cuma bertemu, tapi jadi teman dekat dia. Kalau kita lagi malas, kalau kita lagi imannya lagi futur, lagi lemah, minta nasihat dari dia. Akhi gitu, beri saya nasihat supaya iman saya naik. Atau kalau dia seorang kiai, Pak Yai, Pak Ustadz, beri saya nasihat biar iman saya bertambah. Mungkin nasihatnya sederhana, tapi mencari dari seseorang yang soleh itulah proses itulah yang membuat kita nambah iman. Nasihat yang dia berikan mungkin kita udah pernah dengar, tapi proses kita mencari, menemukan dia, pengen ketemu tapi susah, proses jerih payah kita itulah yang menambah iman. Mungkin bukan nasihatnya, tapi proses untuk menemukan nasihat itu. Makanya dulu ulama mencari satu nasihat itu bisa hijrah dari Irak sampai ke Madinah hanya untuk dapat satu nasihat saja, kayak Hasan Al-Basri. Artinya yuk bareng-bareng kita cari lebih banyak lingkungan yang bisa ngedukung keimanan kita. Selain bergaul dengan geng kita yang masa lalu supaya kita bisa ngedakwahin mereka, gaul juga dengan geng baru yang bisa ngedakwahin kita. Jadi subsidi silang gitu. Kita dijaga oleh teman kita dan kita juga menjaga teman kita yang lain. Dengan demikian iman kita akan lebih stabil. Kalau turun pun nggak sampai ngedrop banget lah. Itu salah satunya dengan berteman kepada orang soleh. Kesimpulan saya hari ini, kalau teman-teman pengen lihat masjid-masjid itu dipenuhi dengan anak muda, maka ayo kita bergerak bareng-bareng. Jangan biarkan dakwah ini hanya tugas para ustadz. Ustadz mungkin bisa ceramah doang, tapi dakwah ini bukan hanya butuh penceramah, butuh dokter juga. Kalau kita mau bikin sebuah kegiatan sosial, mungkin kayak minimal sunatan massal, periksa gigi gratis. Butuh seorang IO juga yang ngerti bikin event. Butuh orang yang ngerti komputer juga di cyber, yang bisa bikin medsos segala macam. Butuh tim kreatif juga. Butuh orang yang bagus secara organisasi. Butuh banyak potensi. Dan semuanya bisa digunakan untuk dakwah. Dengan syarat satu, dakwah kita yang potensinya banyak ini dibina oleh seorang ulama atau seorang ustaz. Jangan sampai kita menjadi massa bukan menjadi jamaah. Kalau massa jumlahnya banyak tapi tidak ada imam. Kalau jamaah walaupun cuma berdua tapi yang satu imam satu makmum itu namanya jamaah. Jangan sampai kita sholat di masjid tapi sendiri-sendiri. Padahal ramai tuh. Mending kita sholat berdua tapi ada imam, ada makmum. Makanya imam dalam dakwah itu ulama. Jadikan ulama sebagai ulama ini bisa ustadz, bisa kiai, bisa siapapun sebagai pembina dalam dakwah kita, sehingga kita ikut kepada mereka. Mudah-mudahan Malang menjadi salah satu kota anak muda yang lebih islami,
yang lebih berakhlak mulia, yang cinta damai, yang cinta negeri, cinta agama, cinta bangsa, cinta sunnah Nabi SAW. Barakallahu li wa lakum. Saya mohon maaf nggak bisa lama karena saya udah booking pesawat juga harus ke Jakarta siang ini. Jadi mungkin setelah ini saya langsung pamitan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu